saja kalau nggak percaya. Aku nggak percaya. Bahasa Latin yes pasisus itu apa? Bilangin nggak percaya udah. Aku nggak percaya. Kali ini aku nggak percaya, akhi. Bentar ya, Latin. Tambah nasi sedikit. Aku juga nggak percaya, Dedek. Aku nggak percaya. Iya, aku tidak percaya. 3 kali lah. Tega. Ayo, akhi. Bani saya. Y spasi sus. Sus. Bahasa Latin. Kembali ya. Nah, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi, Bang Her, Kak Natali, Bang Dr. Akal, sehat semua ya Bang ya. Ustadz, guru. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar Natali? Alhamdulillah masih dalam nikmat Enggak ditanya Islam. Bang Ibes. Anak-anak udah tidur. Udahlah. Alhamdulillah. Oh ya maaf Gurunda. Assalamualaikum Gurundaku tersayang tercinta. Muah. I love you. Waalaikumsalam. Lebay kocok. Mana? Yes pasisusnya tadi mana? Belum masih di-download bahasa Latinnya. Bentar. Saya kemarin tuh yang nunjukkan siapa sih? Ustadz Nandar kalau nggak salah. Y, huruf Y tambah huruf E dibaca Y spasi sus S-U-S. Penasaran aku. Ustadz Sugi Kristologinya kemarin bilang bahwa Muhammad dan siapa itu mengalahkan Yesus Kristus ya. Kemarin saya tantang itu. Oh iya Bang. Malah ditendang sih. Kamu mau coba? Boleh Bang. Oke. Kamu ikuti kalimat aku. Nggak pernah rewa kamu kok coket. 3 hari ya. Apa Bang? Coba sekarang gini aja deh. Berani ya? Bang, sekarang kita uji Bang ya. Berapa orang yang dibaptis oleh Yesus, yang dijadikan Kristen oleh Yesus? Aku kemarin Bang, aku ditendang. Ini kita mulai. Bapak Mana lebih hebat? Bapak itu sepertinya orang yang mana lebih hebat, Nabi Muhammad atau Yesus? Oke. Dengar dulu. Masa kamu seperti itu? Kenapa rupanya? Tantang kamu. Kemarin saya tantang. Kenapa kamu? Kalau nantang saya open cam yuk. Open cam sini. Ayo open cam. Yuk. Open cam. Iya, open cam. Saya ya. Dalam 3 hari ikuti aja. apa kalimat apa? Kalimat cabutnya. Dia halus halusi dulu Pak. Dia halus halusi dulu. Kalau Anda memang benar tantang, oke. Open cam. Oke. Ayo kamu open cam, kamu open cam. Silakan. Saya open cam. Saya berani loh. Oke, kita open cam yuk. Open cam. Ayo open cam yuk. Oh, open cam itu Bang, bahasa Indonesianya buka kamera Bang. Open cam ayo sini. Buka kamera Bang. Silakan open cam. Karena open cam itu bahasa Bugis, bahasa Indonesianya buka kamera Bang. Open cam dulu, jangan banyak bacot. Open cam dulu. Jangan ngomong dulu sebelum open cam. Ayo open cam. Open cam aja nggak berani kok nantang saya sih. Open cam dong. Jangan jadi pengecut, ayo open cam. Open. Oke, kita open. Saya open, saya berani. Open. Iya udah silakan open. Mau tantang? Iya silakan open. Open. Oke. Dalam 3 hari ya. Oke. Suruh open cam nggak oke doang dari tadi Open. Saya open. Iya open ini. Dari tadi suruh open nggak open wah. Udahlah Pak, dia kasihan dia. Open loh. Udahlah Kristus Tuhan Allah, maksudnya apa itu Kristus Orang ini Tuhan? mau ngapain? Bapak ini mau ngapain? Kemarin benar dengar diam dulu. Dengar dulu Ustaz. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Mau besar-besaran suara. Jadi gini, akhi, kemarin saya bilang
mengenai mana kan mereka bertanya apa hebatnya Tuhanmu, saya bilang kan. Mereka tanya, saya bilang Tuhanku bisa mempermalukan Tuhanmu. Apa buktinya? Menurut Tuhanku manusia diciptakan itu awal mulanya seperti lintah. Kholaqal insana min alaq, dari kata alaqoh yang artinya lintah. Sementara menurut Tuhanmu manusia diciptakan di dalam rahim, Wahyu 10 ayat 10, seperti susu dan dicurahkan seperti keju, seperti sabun batangan. Ayub Nah, mana yang benar? Ayub 10. Iya, Ayub 10 ayat 10. Nah, coba itu artinya kalau Tuhanmu nggak benar, Tuhanmu dipermalukan oleh Tuhanku. Hebat Tuhanku. Oh, dia marah. Kalau marah pakai data gitu loh. Tunjukkan hebatnya Tuhanmu apa sih? Bisa ngalahkan Tuhanku. Udah, cuma pengecut nggak berani open cam. Tapi Ustadz, Tuhannya bisa bangkit loh setelah mati di hari ketiga. Ya, apa bedanya dengan zombie kalau bangkit nggak ada hebatnya? Dia lulus dulu. Kristus. Ya udah sama Bang Andi. Ya. Kristus. Bro. Dibuka meet-nya open cam itu kan open cam itu bahasa Bugis, bahasa Indonesianya buka kamera gitu. Itu nama lu maksudnya apa sih, Bro? Saya itu Bro, bukan bahasa nama lu itu Indonesia, maksudnya Pak. Kristus Tuhan gitu, maksudnya apa sih? Saya mengerti sedikit tentang bahasa Indonesia. Makanya kalau saya kemarin saya tantang Ustadz Sugi Kristologi main debu nih, seperti anak-anak kecil ini. Oke, kalau berani. Berani apa? Mau ngapain sih? Saya juga berani tantang aula SWT-mu itu. Wish. Aula SWT sekarang saya tantang sekarang di sini. Wih. Kita kasih 1 bulan, Bro. Kamu mau menantang buat apa? Itu ini begini ya. Kalau gimana? namanya Ustadz, jangan menghina apa itu Tuhan orang lain apa itu. Yang menghina siapa? Kemarin itu ada orang bertanya, apa hebatnya Tuhanmu? Saya jawab, Tuhanku bisa mempermalukan Tuhanmu. Kita ngomong pakai data dong, pakai data, jangan cuma modal ngoceh kayak gitu. Udah, nggak bisa diskusi dia. Turunin dah, udah, nggak bisa diskusi dia, Bang. Nggak bisa diskusi dia, udah turunin. Saya follow kamu. Turunin. Udah, nggak ada gunanya orang kayak gitu. Dia orang diajak main data kok. Kan ada orang Kristen nanya, apa hebatnya Allah? Saya jawab, Allah bisa mempermalukan Tuhanmu. Saya kasih fakta. Kalau bisa bantah, jangan emosi. Ya, ngomong aja nggak lurus, ngajak debat. Tadi ini parah ini dia mau lawan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tulis Allah di namanya, gimana sih ini orang? Waduh, ini yang membuat kemarin anak-anak Batak masuk loh. Nah, kalau diskusi mungkin masih bisa diluruskan, tapi kalau monolog kayak gitu, nah lu akan ketemu sama Lukman, siapa namanya? Lukman Dolok ya? Iya. Lukman Dolok 1000. Ketemu lo ya. Gue masih pakai thumbnailnya dia loh. Beginilah nasib kalau menista. Gitu ya. Gue pasti pakai thumbnailnya dia. Hati-hatilah menantang sang pencipta. Nauzubillah, misalnya orang kayak gini terlalu. Benang bang, biar saya cari bang. Terlalu. Zeus Rungkat ini Islam atau Kristen? Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Islam, silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam bang, saya Islam bang. Oh ya, ada yang ingin disampaikan? Itu yang sebelum itu bang, orang sakit tuh bang, sawang tuh bang. Iya, sudah diturunkan. Sakit dia tuh bang, biar saya cari dia bang. Nah, kalau bisa nama lu juga diganti bro, jangan nama-nama kayak gini ya, provokatif Ya lah. bang. Izin turunnya bang. Oke, Ya, Bang. terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, silakan di follow akun ini ya. Saya besarkan akun Apologet Islam Indonesia buat teman-teman yang mau
gabung bersama kita di Apologet Islam Indonesia, bisa mendaftar menjadi anggota API. Teman-teman bisa langsung klik saja di Google, yaitu apologetislam-indonesia.org. Nanti diisi saja data-data yang ada di situ, nama, alamat, dan juga melampirkan kartu identitas KTP. Untuk syarat pendaftarannya itu 17 tahun ke atas dan memiliki kartu identitas KTP dan juga beragama Muslim. Untuk pendaftaran itu tidak dikenakan biaya administrasi, jadi gratis. Yang mau daftar silahkan diklik di Google apologetislamindonesia.org. Iya, saya agak noise karena ada suara kodok. Karena masih di gunung. Silahkan teman-teman Kristen yang mau naik, dikirim permintaannya. Buat teman-teman Muslim, mohon maaf, untuk saat ini malam ini saya nggak naikkan dulu karena untuk teman Muslim itu ada sesinya di siang hari atau di malam hari kayak gitu. Di siang hari atau di sore hari. Jadi diutamakan teman-teman Kristen dulu ya yang dinaikkan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan ini, kenapa kodok kalau siang itu nggak ada, malam baru nongol? Itu pertanyaan pertama. Nggak usah dijawab. Banyuma masih monitor Banyuma sama Pak Dek. Banyuma masih. Begini Banyuma. Masih monitor. Kira-kira selalu di sini. Sorry, Bang Handi tadi nelpon kenapa Bang? Iya kan sehari nggak dengar suaranya, kangen gitu aja. Oh iya. Iya itu sama. Saya juga tidak dengar suaranya Ustaz Wafi. Saya chat juga beliau. Pada nanya Bang Juma mana gitu. Ini kita kajian dikit dong, gini Bang Juma. Tadi ini agak hostnya di mute bisa. Jadi gini, ini kodok ganggu aja nih. Bang, semua noise. Ini kodok ini gue kutuk lo jadi kodok. Sama aja dong. Kata kodoknya, ngapain lu kutuk gue jadi kodok? Orang gue jadi kodok dari sononya gitu. Itu menentang Allah gitu ya. Ini orang kayak siapa ya? Terus dipakai juga kata Allah itu gitu loh. Di sisi lain dia menentang, di sisi lain dia pakai. Ya, gimana kira-kira menyikapi orang kayak gini? Nah, yuk. Baju gimana menyikapi orang kayak gini? Gue bertanya, gue jawab sendiri nih. Kalau nggak mau, Pak Deh, tadi lo sangat berbahaya statement anak tadi itu loh. Dia bisa ikut alur anak Batak gitu, si Rudi Simamora. Ya sebenarnya dia itu ya sakit hati sih Bang Andi. Tadi menuduh saya menantang Tuhannya. Saya tidak menantang Tuhannya. Dia kan ada, kalau nggak salah dia deh nanya, apa hebatnya Allahmu? Ya saya tunjukkan, Allahku itu hebat bisa mempermalukan Tuhanmu. Nah di situ dia. Nah dia membalas gitu, tapi balasnya ngawur, menantang Allah. Padahal saya tidak menantang Tuhannya. Saya karena ada pertanyaan itu tadi, maka saya tunjukkan kehebatan Allah itu. Salah satunya apa? Mempermalukan Tuhan dia. Karena menurut Tuhan dia manusia itu diciptakan ya seperti sabun batangan. Nah, menurut Islam manusia itu awalnya diciptakan seperti lintah. Nah, mana yang terbukti sekarang? Ternyata Al-Quran. Nah, berarti Tuhanmu dipermalukan oleh Tuhanku. Itu maksudnya. Nah tadi kalau mau ada lebih hebat Yesus dan Nabi Muhammad ya saya layani. Makanya pertanyaan saya itu berapa orang yang dikristenkan Yesus? Yang pernah dibaptis Yesus berapa orang? Nah berapa orang yang disahadatkan Nabi Muhammad? Nah, siapa yang bisa memasukkan orang ke dalam agamanya? Itu yang paling hebat. Nabi Muhammad ratusan ribu, Yesus seekor Kristen pun tidak. Siapa coba yang pernah dibaptis Yesus? Selama hidupnya Yesus nggak pernah baptis. Siapa yang pernah disahadatkan Rasulullah? Ratusan ribu. Jutaan. Nah, Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesusnya. Begitu. Boleh nggak kita jawab?
Apa kalau dia nanya apa sih kehebatan Allah Subhanahu wa taala? Boleh nggak kita jawab ya? Dialah yang menciptakan ibunya Tuhanmu. Boleh nggak kita jawab Nah, kayak gitu? betul, boleh. Memang ciptaannya. Sekiranya Allah hendak mencelakakan Isa dan ibunya, siapa yang bisa menghalang-halangi? Bukannya begitu dalam Quran? Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, kan? Gitu ya Pak De ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, ya termasuk Maryam. Gitu ya. Jadi ibunya Yesua Masia itu, Iso atau Nabi Isa alaihissalam. Ya jawabannya gitu aja. Gitu. Nah, kalau kamu bandingkan dengan teman Tuhannya Kristen, boleh juga sih kita adu gitu. Yesus yang Anda tuhankan itu, apakah dia yang menciptakan alam semesta ini? Nah, ada Pak Jubir Iman nih, selamat malam. Pak Jubir, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Jubir Iman Muslim apa Kristen ya? Assalamualaikum BC Muhammadiyah. Oke. Tumben nih baru nongol lagi nih bang. Dari mana bang, Pak Jubir? Baru pulang dari Australia bang. Mantap. Bang, kalau tadi ada tema tuh bahwa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini menurut abang itu satu atau dua? Untuk apanya, harinya atau Tuhannya gitu? Iya, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya termasuk makhluk hidup kita ini manusia. Ini dari sudut pandang versi agama mana dulu? Agama Anda lah, agama Kristen lah. Ya kalau kita sih Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke, silakan Pak De masuk Pak De. Allah juga katanya Pak De. Banyuma masuk, Banyuma. Allah juga yang menciptakan. Sama nih kita nih. Berarti bukan Yesus ya, Bang Jubir? Karena Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah manusia yang dibuat. Benar ya? Yesus adalah manusia yang dibuat. Siap. Diciptakan gitu ya? Iya. Ini siapa yang ngorok? Ini suara kodok dari mana sih bang? Gede banget. Iya, kebetulan kami ternak kodok bang. Kami lagi di peternakan. Aduh. Ini gimana kabar mengenai Palestina Israel? Saya baru mengikuti. Kok lari ke sana ya? Enggak bang, saya baru pulang dari Australia, jadi ya baru bisa live lagi. Nah, kalau itu Bang Handi itu karena dia juga baru dari Palestina. 2 hari yang lalu. Jubir ini aja dulu Bir. Itu lu jelasin Bang Juma. Jadi bukan Yesus ya yang kau tuhankan. Yesus itu bukan Yesus yang menciptakan ya. Gimana bro? Yang menciptakan segala sesuatu gitu. Iya. Yesus ini kan nama dari wujud Allah itu sendiri. Kalau kita berbicara Allah ini kan ya sesuatu yang tidak kelihatan, itulah roh gitu. Jadi kalau Yesus ini nama yang diberikan kepada kemanusiaan yang datang itu, yang kata Bang Cuma tadi. Sebelum menjadi manusia namanya siapa? Sebelum menjadi manusia dia roh bang, roh. Belum bernama. Ya belum bernama. Oh, tapi Yesus juga itu. Ya karena Allah dalam itu bukan sebuah nama bang. Jadi sebelum menjadi manusia dia non name dulu. Nanti setelah dilahirkan baru bernama. Tapi sosok yang sama. That's true. Betul ya? Ya. Oke. Itu Bang Juma. Jadi sebelum jadi Yesus itu belum punya nama. Nanti dilahirin baru punya nama. Nah sekarang kembali ke surga ya Yesus. Begitu ya? Iya itu kan kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Dan segala yang telah dijadikan, segala sesuatu diciptakan melalui dia.
Dia di dalam konteks ini adalah Yesus. Nah, oke, kalau begitu keadaannya, lalu yang menciptakan daging kemanusiaan Yesus siapa? Allah Bapa. Yesus nggak yang menciptakan? Iya, benar. Maksudnya, nah ini pertanyaannya unik. Ya kan dikatakan Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dijadikan oleh Dia. Berarti Tanpa dia ini pun yang telah terjadi. berarti dia ini bukan Yesus. Karena Yesus kan itu nanti muncul. Makanya muncul pertanyaan, yang menjadikan dagingnya Yesus itu siapa? Bentar dulu, kata dia ini kok bagaimana Bang Juma mengatakan bahwa ini bukan konteksnya Yesus? Yohanes 1 Iya, ayat 3 ini. karena Yesus belum ada di situ, Bang. Nanti di nomor 14-nya baru dikatakan firman itu artinya kehendak itu, keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia bernama Yesus. Nanti di data 14 baru dikatakan manusia firman bernama Yesus itu telah menjadi manusia. 14 baru dikatakan manusia kan gitu. Bang Juma, ini kan konteksnya lagi berbicara siapa sosok Yesus itu. Soal penentuan di ayat 14 itu hanya finalitas daripada apa yang dia katakan. Jadi apa yang diceritakan di dalam konteks Yohanes 1 ini sampai ayat seterusnya. Iya kan pada saat gini, Bang. Kita tidak berbicara mengenai asumsi. Saudaraku, Gurunda. Jadi begini, misalkan contoh saya cerita, ada teman saya, seorang teman saya dari Makassar, orangnya sangat ganteng, luar biasa dan berwibawa banget. Setelah saya panjang lebar menjelaskan itu, baru saya bilang namanya Bang Juma. Nah, bukan berarti penjelasan saya dari awal itu ya membatalkan kata Bang Juma itu, ya sudah menjelaskan Bang Juma itu. Ya sama juga dengan hal yang tadi, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Itu Yohanes menceritakan siapa ini sosok ini, Yesus ini adalah sang pencipta. Bukan. Yesus sebelum kemudian mamanya melahirkan, Yesus itu nggak ada. Kan kita berbicara Yohanes 1 ayat 3, saudaraku. Iya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Bukan Yesus di situ. Bukan Yesus yang menjadikan segala sesuatu, itu bukan Yesus. Lalu tetapi Tuhan itu apa ini, brother? Dia berbicara mengenai firman, berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi. Mari kita baca full aja, brother. Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang punya Alkitab bisa minta tolong dibacakan. Coba kalau kita Ini melihat yang deret suaranya siapa ya? Kalau kita lihat di dalam Ulangan 10 misalnya nomor 4. Oh, jangan ke situ dulu sayang, jangan. Bukan. Cuman ilustrasi sederhana aja. Oke, baik. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api. Pada hari kamu berkumpul, sesudah itu Tuhan memberikannya kepadamu. Ke-10 firman. Di antara 10 firman di sini, Yesus ada nggak di situ, Bang? Itu kan 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, berada. Iya, ini berbicara mengenai firman. Makanya perspektif firman menurut orang Yahudi dan firman menurut orang Kristen itu beda. Ya betul sekali. Nah itu dia, makanya muncul pertanyaan. Kalau ilustrasinya kekristenan ini berasal dari Yahudi, maka tentu intisari dari 10 firman itu ada di antaranya adalah Yesus. Tapi kan di sini dalil yang saya bangun itu kan di Yohanes 1, brother. Oke, makanya berarti di 10 hukum ini, di 10 firman yang disebutkan di Ulangan 10 ini Yesus nggak ada di situ kan? Itu beda konteks. Iya, saya tanya, Yesus nggak ada di situ kan?
Ya nggak ada, itu nggak ada. Lalu yang memberikan perintah tentang 10 firman ini itu siapa? Ya Allah Bapa, Allah Bapa. Bukan Yesus kan? Bukan Yesus. Betul. Alhamdulillah, masya Allah. Subhanallah. Salah, aku menjawab Bang Juma. Ya, Yang menciptakan 10 hukum ini keilahian Yesus itu. Nah, ini Yesus dia. itu sudah ada dari awal dan sudah ada awal dan akhir. Dia itu jangan gitulah itu jubir. Oke, baik. Berarti Yesus ini adalah ilahi. Yesus telah menciptakan seluruh langit alam semesta ini. Jangan salah kita. Baik. Oke, baik. Berarti yang ilahi ini nanti yang menjadi manusia. Roh kalemnya, firmannya, rohnya yang menjadi manusia turun ke bumi. Beda lagi. Padahal tadi katanya Yesus yang berfirman tadi katanya adalah Yesus ke sisi keilahiannya katanya. Kan gitu. Bu Darni mengatakan sisi keilahiannya lah yang kemudian menjadi Yesus manusia. Nah sekarang ketika kemudian sisi keilahiannya yang menjadi manusia, ini yang mana nih yang menjadi manusia yang sebenarnya ini? Apakah ilahi dan firman itu beda? Firmannya yang telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Firmannya Elohim itu. Ilahi. Firmannya ilahi itu. Tunggu Bang Juma. Ilahi memiliki firman. Firman pada ilahi ini apa? Firman pada ilahi itu, firman itulah dia berkata-kata, jadilah alam semesta ini, jadilah ini. Oke. Kalau tak ada ilahi maka ada firman. Berkata-katanya berarti kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Tuhan. Kemampuan berkata-kata yang dimiliki oleh Tuhan. Ya kan ilahi cuma satu. Pada diri ilahi itu ada firman. Nah firman ini apa? Firman ini apa yang ada pada diri Tuhan? Firman ini apa? Kemampuan berkata-kata yang yang keluar dari ucapan ilahi itulah firman itu. Yang keluar dari ucapan, keluar dari ucapan, yang keluar dari mulut. Yang keluar jadi Yesus ini firman yang telah menjadi manusia. Itu dia. Iya, tahu saya. Tahu. Terus saya apa lagi? Dan saya apa lagi mau dimasalahkan? Firman ini apa gitu loh? Firman ini apa? Firman Elohim. Kayak mana lagi mau dibilang? Rohnya Elohim, kalamnya Elohim. Kalau berbicara mengenai kalam Elohim, berarti sifat Elohim. Bang Juma, saya menanggapi boleh? Kalau berbicara mengenai kalam, kalau berbicara mengenai kalimah, berarti ucapan dari kalam. Juma, kita mana yang benar? Yohanes 1 ayat 1. Kan di sini dia bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke, berarti ini berbicara mengenai sifat kan? Bukan. Firman itu lalu ya sifat yang bersama-sama dengan Tuhan itu sifatnya, bukan pribadi lain. Tapi kalau yang bersama-sama, lalu apa yang bersama dengan Tuhan itu apa? Ya seperti Bang Juma. Bang Juma lagi ngomong ya, suara Bang Juma bersama-sama dengan Bang Juma. Oh salah. Yang bersama-sama dengan saya itu adalah kemampuan berkata-katanya saya. Sifat yang bersama dengan saya. Sedangkan ucapan saya itu tidak bersama dengan saya. Kemampuan itu beda lagi, brother. Nah, ini dia yang bersama-sama dengan Allah itu apa? Firman. Firman ini apa? Pribadi lain. Kalau pribadi lain berarti kedudukannya makhluk, karena ilahi itu cuma satu. Tapi kalau dikatakan pribadi dari ilahi itu sendiri, berarti itu sifat. Seperti Bu Darni. Sifatnya Bu Darni pemurah. Apakah pemurah ini pribadi lain dari Bu Darni? Tidak. Bu Darni pemarah. Apakah pemarah ini adalah sifat yang adalah pribadi lain dari Bu Darni? Tidak. Pemarahnya Bu Darni, kelembutan Bu Darni,
ramah tamahan, kekeramatan. Aku pun jadi salah. Kekeramatan Bu Darni. Ramah tamah. Keramah tamahan. Kok jadinya jadi keramat ini? Keramah tamahan yang ada pada diri Bu Darni itu tidak bisa dipisah dengan Bu Darni. Itulah yang bersama-sama dengan Bu Darni. Nah, bisakah kekeramatannya Bu Darni ini kemudian menjadi keramat? Berpisah dengan diri Bu Darni jadi keramah tamahan. Nah, itulah dia. Bang Juma, kalau iya, gimana? Gak bisa dipisah, gak bisa. Jadi sifat Bu Darni itu tidak bisa menjadi pribadi baru, nggak bisa dia. Bang Juma harus melekat pada Yohanes 1 pada diri Bu Darni. Firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka begini Bang Juma, kalau kita melihat dari Yohanes 1 ayat 14 ini, gugur sudah statement Bang Juma yang mengatakan bahwa firman itu sifat. Baik. Sekarang gini, Bung. Sekarang begini. Pada diri Tuhan, kalau kita melihat ya dalam perspektif kacamata akal dan jiwa pewahyuan, pada diri Tuhan itu ada kemudian sifat yang kita bahasakan dengan kemampuan. Mampu mencipta. Mampu berkuasa. Mampu menghidupkan, mampu mematikan, mampu memberi rezeki, mampu memelihara alam semesta dan seterusnya. Itu kemampuan. Kemampuan yang melekat pada diri Allah, pada diri Tuhan itu tidak bisa keluar dari dirinya untuk menjadi pribadi baru. Itu gak bisa. Seperti Bu Darni memiliki sifat jangan yang tadi aku susah nanti jadi keramat. Sifat pemurah yang ada pada diri Bu Darni itu tidak bisa menjadi pribadi baru. Keluar dari diri Bu Darni menjadi pribadi baru. Apa dari sifat kemurahan Bu Darni yang keluar dari Bu Darni itu berupa apa? Pemberian uang, pemberian sedekah, pemberian perpuluhan. Itu adalah cerminan sifat dari kemurahan hati Bu Darni. Tetapi apa yang menjadi tindakannya itu tidaklah menjadi pribadi baru yang adalah Bu Darni itu sendiri, tidak. Jadi tidak bisa kemudian orang yang menerima perpuluhan dari Bu Darni mengatakan ini adalah Bu Darni yang datang pada saya, atau dalam arti kata bahwa uang ini adalah Bu Darni. Nggak bisa. Tetapi uang yang saya genggam ini pada mulanya adalah kemurahan yang bersama-sama dengan Bu Darni. Sama seperti Yesus. Coba Anda lihat, ditelaah pakai akal. Tunggu saudaraku. Satu menit. Saya baru mau merespon yang tadi. Saya dengar-dengar beberapa hari ini, Bang Juma ini adalah seorang penulis, juga adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup banyak. Maka dari banyak itu, banyak orang yang mengatakan Bang Juma ini pernah menulis buku. Nah, apakah salah dari statement Bang Juma sendiri tadi mengatakan bahwa ya nggak bisa lah sesuatu yang menjadi sesuatu. Nah, di satu sisi Bang Juma mempunyai pikiran yang brilian, tapi bisa menjadi buku. So what is the problem, my friends? Ya, buku itu bukan saya. Tapi buku itu bukan Bang Juma yang menjadi manusia. Tetapi buku itu adalah gambaran dari isi dari kehendak yang ingin saya jadikan sebagai karya. Maka barang siapa yang kemudian ingin mengenal Bang Juma dari aspek ekonomi misalnya, bagaimana Bang Juma menurut ilmu ekonomi, maka lihat bukunya yang bercerita tentang ekonomi. Bagaimana Bang Juma ketika kita mau melihat orang ini dari perspektif akhlak, tata krama dan seterusnya, baca buku yang dia tuliskan berdasarkan hasil pikirannya, maka itulah dia. Tetapi buku itu bukan Bang Juma. Nah, sekarang saya masuk Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya yang maha berkehendak menginginkan kemudian menciptakan sebuah keadaan di mana seorang perawan melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Apakah kehendak itu terjadi? Terjadi. Maka dikatakan pada mulanya keadaan Yesus lahir tanpa ayah, dilahirkan oleh seorang perawan, itu adalah firman. Apa maksudnya? Kehendak yang melekat pada diri Tuhan menginginkan bahwa aku mau menciptakan manusia tanpa ayah bernama Yesus. Dah selesai. Kenapa jadi repot? Syukran akhina. Kenapa jadi repot kemudian?
Makanya sudah 2000 tahun bang, orang Kristen itu berdiri dengan megahnya, orang Kristen, agama Kristen berdiri dengan kokohnya. Tapi apakah kemudian Bani Israel bisa kemudian jatuh cinta dengan ajaran Kristen ini? Gak bisa, karena pola yang sangat berbeda. Di Kristen, Tuhan yang maha berkehendak itu menjadi makhluk. Sedangkan yang mereka imani, Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk. Dia dibatasi oleh kemahakuasaannya. Ketika kemudian ada konsep yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, sebenarnya kalau kita ingin jujur mengakui, yang ada adalah Tuhan yang maha pencipta menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Bukan Tuhan yang maha kuasa menjadi rupa manusia, bukan. Tetapi ini konsep penciptaan. Kenapa? Yesus itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mau bukti? Kita lihat Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus itu adalah sesuatu baru. Sesuatu yang baru berarti dia ciptaan. Dia ciptaan. Kita mau larikan kemana? Kira-kira untuk bisa mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, kita mau lari kemana? Hanya ada satu cara untuk berlari. Apa itu? Menanggalkan akal sehat kita sebagai manusia. Itu aja solusinya. Oke, silakan. Tapi dulu saudaraku, saya dulu. Ini di bawah ini komentar kabur-kabur. Saya di-cut ini. Saya di-cut, apa mungkin adminnya kepencet apa salah apa gimana? Oke Bang Juma ya, kita lanjut yang tadi. Saya menarik. Silakan. Apa narasi yang Bang Juma bangun itu sudah cukup panjang menurut saya. Tapi menurut saya kalau kita cuman bernarasi kosong tanpa dalil, wah itu blunder yang sangat fatal. Di sini kalau saya mau bilang bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat di Matius 19 ayat 25 sampai 26. Dia melakukan apa yang dikehendakinya, atau ketika menjawab pertanyaan murid-muridnya, siapakah yang dapat yang diselamatkan? Yesus menjawab, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. So jadi kalau menurut Bang Juma, tidak mungkin Allah itu bisa jadi manusia. Nah di sini Yesus sendiri bilang segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Ya itu dulu Bang Juma. Silakan saudara. Oke, baik. Saya menghargai pendapat saudara. Justru saya ingin mengembalikan bahasa itu. Kalau saudara kemudian mengatakan bahwa percuma kita bernarasi panjang kalau tidak didukung oleh dalil, saya katakan percuma pun kita didukung dalil kalau kita salah dalil. Anda membawa Lukas 1 kan? Nomor 37 atau Markus 9 nomor 23 kan? Tetapi itu tidak sedang Matius 19 ayat 25 sampai 26. Oke, tapi itu tidak berbicara mengenai Tuhan itu bisa kemudian menjadi apapun. Tapi di sini Yesus yang secara langsung meyakinkan kepada semua murid bahwa Allah itu bisa melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah itu mungkin. Tuhan bisa melakukan apa saja, tetapi Tuhan tidak bisa. Ini yang ngomong Yesus, bukan saya, bukan jubir ini. Betul. Yang ngomong Yesus. Betul. Tetapi Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Karena dia diikat oleh ehad. Tuhan diikat oleh ehad. Tuhan itu pasti satu, absolut satu, nggak boleh dua, apalagi tiga. Itu betul. Tuhan bisa menjadikan apa saja, tapi Tuhan tidak akan mungkin menciptakan Tuhan. Kenapa? Ketika ada Tuhan diciptakan, maka Tuhan yang dicipta itu statusnya ciptaan, bukan Tuhan dia. Sehebat apapun dia, sehebat apapun, Tuhan kemudian membuat Tuhan baru yang selevel dengan dirinya, maka dua-duanya bukan Tuhan. Kenapa? Karena ada kesamaan, ada kesetaraan. Sementara yang dikatakan Tuhan, tidak ada yang serupa dengan dia. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Mungkin Anda mengerti? Ya, silakan. Jadi dari tadi kan saudara menjawab terus menerus dan saya tidak mendapatkan jawaban sama sekali di Matius 19 ayat 25 atau 26 ini. Bahwa ini yang berbicara nih Yesus. Sekonyong-konyongnya kita, artinya awam-awamnya kita, bolehlah kita nggak percayalah kalau seandainya misalkan Rasul Bang Juma yang ngomong, Rasul Yohanes yang ngomong, atau Rasul yang mana lah gitu, yang ngomong nih Yesus, gitu loh.
Yang ngomong ini Yesus, yang segala sesuatu dia tahu gitu. Ya kalau yang ngomong mungkin Yudas atau yang ngomong mungkin Paulus lah ya, Paulus ya, saya nggak percaya. Ini yang ngomong Yesus. Mohon izin Anda membaca data yang mana, Bang? Atau ketika menjawab pertanyaan murid-muridnya, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus Abangku, bagi manusia abang membaca data yang mana? Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu, dia pakai kata segala. Saudara membaca data di mana? Ini pemilihan kata yang luar biasa. Ini suara saya nggak kedengaran ya? Ya silakan. Matius 19:26 itu yang dibaca itu. Matius 19 ayat 25 sampai 26 Bang Juma. Segala sesuatu mungkin bagi Allah, itu dia. Ya ini berbicara apa? Makanya saya katakan tadi ini berbicara apa? Ini sama yang ingin masuk surga itu. Begini Bang Sugi. Ini berbicara apa? Saudara Bang Juma, Burunda tahan dulu. Jadi begini, tadi kan ini sama dengan Lukas 1 nomor 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sabar saudaraku. Tadi saudaraku itu sama Lukas 18 Aki. Jadi Markus 9:23 juga Aki. Banyak data-data kayak gitu. Tapi itu bukan berbicara mengenai hakikat Tuhan yang tidak, bukan berbicara mengenai hakikat Tuhan yang bisa menjadi kodok, menjadi ayam, menjadi apapun. Bukan, sama sekali bukan. It's no problem my friends, it's no problem. Maksudnya begini, yang saya ingin tanggapi dari narasi dari Bang Juma tadi yang mengatakan bahwa untuk kita Allah itu satu, absolut, dan tidak mungkin bla 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 begini. Lalu saya menanggapi, untuk Allahnya orang Kristen itu segala sesuatu bisa saja, termasuk menjadi manusia, bahkan menjadi kodok pun kalau dia mau. Nah itu kalau makanya saya jawab pakai dalil Matius 19 ayat 25 sampai 26. Silakan Gurunda. Oke, kalau saudaraku membawa bahwa itu adalah Tuhan yang Kristen, ya it's okay, no problem, tidak ada masalah dengan itu, silakan aja. Itu iman saudara. Ini kita sedang berbicara mengenai kebenaran tentang konsep ketuhanan, baik itu menurut Yesus, menurut Kristen, menurut Islam. Kan itu poinnya. Kalau di Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai', Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dan itu digambarkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22 dan seterusnya. Ini poinnya. Sementara ketika saudara saya membawa Matius 19 nomor 25, saya katakan sama dengan yang ada dalam Lukas 1 nomor 35 yang saya katakan tadi. 37, sorry, dengan Markus 9 nomor 23 itu sama. Tapi kalau Anda menekankan Matius 19, ini berbicara ketika Yesus mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Murid-murid kemudian mendengarkan itu, mereka gempar, mereka kemudian kaget. Bagaimana mungkin orang bisa selamat kalau onta saja lebih mudah masuk ke lubang jarum daripada orang kaya? Lalu apa kata Yesus? Bagi Tuhan, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah segalanya sesuatu itu mungkin. Ini tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan. Silakan aja dengan iman saudara, tapi saya katakan Anda salah mengutip dalil. Silakan. Ini ada ayat pendukung 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, itulah Yesus kami, Bang Juma. Jadi ini lagi ada ayat pendukungnya. Yohanes 8 ayat 24, kata Yesus kepada Filipus itu, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, meninggikan Yesus, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, kata Yesus ya. Baru ada lagi ayat pendukungnya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Berarti di dalam Yesuslah Bapa itu. Udah. Nah, banyak lagi ayat pendukung yang kami baca di dalam kitab kami ini, tetapi kalian selalunya menolaknya, udah pasti. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah
Anak domba, Yesus Allah yang menghapus dosa manusia, dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia itu siapa Bang Juma? Hanya Tuhan, itulah Yesus. Gitu dia. Silakan yang lain. Oke, baik. Mohon izin. Jadi kalau saya jadi Ibu Darni nih, ya, saya harus kalau saya mengikuti pola yang diajarkan oleh Bu Darni, maka saya harus mematikan akal, menggunakan dalil akal di bawah, sehingga akal saya itu harus nunduk semua kepada apa yang kemudian iman saya harapkan. Karena Bu Darni sudah beriman dulu. Dalil-dalil yang ada kemudian itu ditolak, tetapi kemudian dalil yang mendukungnya itulah yang dipakai. Contoh misalnya, ketika ibu mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Tuhan telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, yang hidup, yang kekal. Sekarang kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, bagaimana dengan nomor 19-nya? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah, kita berasal dari Allah. Berarti kita dan Yesus adalah sama. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti kita juga adalah Tuhan. Belum lagi ketika dinarasikan 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu siapa? Manusia. Wajar, kita juga manusia. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu siapa? Tuhan. Berarti kita juga Tuhan. Karena kita akan melihat dalam keadaan yang sebenarnya, bukan dalam keadaannya di dunia, tetapi dalam keadaannya di akhirat kelak. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, dan kita akan sama seperti Yesus. Ini gimana ceritanya? Yesus ini Tuhan atau manusia? Kalau dia Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Saya masih tetap konsisten pada narasi yang kita bangun di awal tadi ya. Jadi itu baru satu ayat tadi, Matius 19 ayat 25 sampai 26 tadi. Nah, ayat tambahannya itu saya ambil lagi dari Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi narasi yang Bang Juma tadi bangun bahwa Allah kita tuh ya satu, apapun itu ya tidak bisa dia menjadi ini dan itu absolut. Itu penegasan daripada statement Bang Juma sendiri. Tetapi kan di sini saya bilang, kalau menurut sudut pandang kepercayaan kami, ya kita berdasarkan kitab suci, ya Markus 10 di sini sudah menegaskan, apalagi yang berstatement ini adalah Yesus sendiri. Jadi buat Allah itu mau jadi apapun itu is no problem, my friends. Nothing is possible. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Semua. Jadi ketika kita mengurung atau mengkerucutkan pemikiran Allah, menurut saya itu sesuatu blunder yang sangat fatal. Nah, kalau kita lanjut ke tadi, statement Bang Juma yang mengatakan bahwa Bang Sugi tadi ya. Tadi Bang Sugi bilang apa tadi Bang Sugi? Iya, gimana Bang? Suara saya masih ada noise nggak nih teman-teman? Bang semua masih noise nggak? Aman. Bang Juma. Ya bentar bang, biar ditanggapi dulu bang. Iya, jadi gini saudara saya ya. Makanya saya katakan bahwa apapun bisa terjadi setelah iman itu sudah melekat. Data akurat pun akan ditolak kemudian. Kenapa? Sudah terlanjur cinta. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Ini dikit lagi. Saya janji setelah itu nanti Bang Juma lost. Iya, silakan. Saya tertarik sekali dengan statement Bang Juma tadi. Yang kedua, Bang Juma itu mengatakan bahwa ketika saya harus mendengarkan Budarmi tadi, Budarmi atau Bu siapa nih? Ya kan Budarmi, saudara saya ini. Bahwa Bang Juma itu harus secara langsung menutup otak dan akal pikiran. Begitu kan tadi statementnya Bang Juma? Yes. Ya. Terkadang memang segala sesuatu itu tidak menggunakan akal dan pikiran juga Bang. Kalau kita mau merujuk pada kitab suci yang lain, kitab suci Bang Juma sendiri, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ya kita tidak bisa menggunakan pola pikir kita yang terbatas ini. Terkadang kita harus menggunakan iman kita untuk meyakini itu dan mengatakan bahwa itu benar.
Jadi menurut saya sih ya tidak semua hal itu harus berkaitan dengan akal dan pikiran. Gitu. Itu dari saya, Bang. Jadi kita tidak harus muluk tuh akal dan pikiran, nggak masuk logika. Ya kalau Allah itu dengan semudah itu masuk ke logika kita, ya dia bukan Allah. Allah itu harus di atas daripada akal, bukan di dalam akal kita, tetapi dia harus di atas akal. Itu baru Allah. Nah, silakan ditanggapi, saudara. Iya, jadi gini, Bung. Kita harus memisahkan dulu antara Tuhan pencipta langit dan bumi dengan makhluk. Apakah kemudian pencipta langit dan bumi itu bisa menjadi makhluk? Standar apa yang ingin kita gunakan? Konsep apa yang ingin kita jajakan? Kalau kita menggunakan akal, maka saudara mengatakan tidak semua harus menggunakan akal. Seperti Isra Mi'raj. Yang memperjalankan ini adalah Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjid aqsa. Yang memperjalankan kemudian adalah pencipta langit dan bumi. Apa yang mustahil bagi Allah ketika Allah menghendaki ciptaannya kemudian dari bumi terangkat sampai ke langit ketujuh? Apa yang menjadi permasalahan bagi pencipta? Jangan disama-samakan. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu, lagi-lagi orang Israel, bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk dijadikan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Bagaimana Tuhan kemudian melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui seorang makhluk bernama Yesus. Jadi apapun yang terjadi terhadap Yesus kemudian, kenapa kita tidak menggunakan akal untuk menelaah itu? Tuhan menjadikan Yesus sebagai alat untuk Tuhan membuat suatu kekuatan, suatu mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Tuhan tidak turun ke atas muka bumi, karena bumi ini tidak akan pernah memuat Allah, memuat Tuhan. Maka yang terjadi kemudian, Tuhan menyatakan keberadaan dia melalui utusannya, melalui rasulnya, melalui nabinya. Apa yang dikatakan Yesus setelah datang? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri. Aku mengampuni bukan dari diriku sendiri. Lalu siapa ente ini? Ente adalah manusia. Kenapa bisa jadi Tuhan? Karena akal dimatikan. Sehingga ketika ada sesuatu yang luar biasa terhadap Yesus, aku datang, aku menghakimi, aku menentukan keselamatan. Apa yang terjadi ketika itu? Akal kita dimatikan. Ini pasti Tuhan. Padahal data demi data Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kok kamu bisa membangkitkan orang mati? Iya, karena aku utusan Tuhan. Karena aku utusan Tuhan. Aku bukan utusan presiden. Tuhan loh, pencipta langit dan bumi loh. Dan aku tidak melakukan apapun tanpa melihat dia melakukan itu. Apa yang kukerjakan adalah apa yang diperintahkan. Makanya kesaksiannya, 30 detik kesaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kira-kira kesaksian yang bisa mengalahkan kesaksian ini? Ini loh Yesus loh yang berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kalau hanya kesaksian saudara Jubir, Bu Darni, saudara Den, anda semua siapa? Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan, maksudnya semua tanda-tanda, semua mujizat, semua kekuatan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi kita jatuh cinta terhadap mujizatnya, jatuh cinta terhadap kehebatannya, jatuh cinta terhadap kelakuannya, mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Kita jatuh hati. Ya Allah ya Karim, hebat kali manusia ini. Tapi itu semua dia lakukan karena dia adalah duta Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan. Dia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Barang siapa yang melihat aku sama seperti melihat Tuhan. Barang siapa ingin melihat Tuhan, lihat saja aku.
Sebab apa yang kulakukan semuanya atas perintahnya. Selesai. Itu kalau polanya akal. Berbeda kalau doktrin. Nah, sekarang giliran Anda. Coba doktrinnya, saya ingin tahu. Silakan. Iya Bang Jubir. Siapanya? Siapa yang ngomong? Bang Jubir atau kayak mana? Atau Dan? Syukron WIRF. Gak apa-apa, sebentar aja Kak. Oke. Jadi untuk Bang Juma, ya salam damai sejahtera untuk kita. Saya dari Kristen juga. Saya dari kemarin juga udah ikutin. Jadi kita balik lagi Bang. Yang namanya agama itu kan keyakinan Bang. Keyakinan itu dari hati Bang. Terkadang nggak bisa kita pakai akal 1 kali 1 sama dengan 2 Bang. Nah, kalau keyakinan itu masing-masing. Kalau abang dengan keyakinan abang, kami pun keyakinan kami dengan begitu. Allah itu ya dia yang Maha Esa. Dia berfirman, pikirannya diutusnya ke bumi itu melalui anaknya. Untuk menghapus dosa-dosa manusia, dan hari ketiga dia bangkit menjadi Roh Kudus, dia balik lagi ke atas untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua di surga. Itu menurut keyakinan kami kan begitu. Emang Yesus bangkit jadi Roh Kudus gitu? Di mana itu Bang? Yesus bangkit jadi Roh Kudus? Sekarang benar-benar nih, Yesus bangkit jadi Roh Kudus. Sekarang begini Pak, ketika orang meninggal ditinggalkan jasadnya, tapi rohnya kan naik, bangkit ke surga di hari ketiga. Yesus bangkit dengan jasad-jasadnya, Bos. Di mana jasadnya ditinggal? Itu keyakinan kami. Bukan di dalam kitab Anda. Yesus naik dengan jasadnya. Benar nggak benar nih? Tunggu dulu ya. Ini tadi kita cerita tentang Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Aku dulu ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 di sana jelas sudah dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini jangan dulu disangka ya. Nantilah kalian sangka itu. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah sebutan kepada siapa? Kepada Yesus kami. Roma 5:9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Udah? Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ditulis di dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Ayat 3, ia adalah gambar kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, itulah Yesus, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah sewaktu dia datang ke bumi ini, dia selalu merendahkan dirinya. Filipi, masih ada waktu kan? Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa Tuhan kami itu. Datang diturunkan firman-Nya itu untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami. Udah? Filipi 2 ayat itulah harus pakai dalil dong. Oke. Kan masih ada waktuku. Tunggu dulu, satu lagi. Filipi 2 ayat 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, terpujilah dia. Yang lain. Oke, baik. Halo, suara saya jelas. Bentar, gantian bang. Enggak, saya mau menanggapi Bang Juma dulu. Enggak, Bang Juma belum menanggapi dari tadi loh. Ya nanti Bang, ini kan tadi kan saya sama dia, cuman karena Bang siapa tadi, Bang Marvin sama Bu Darmi menambahkan gitu. Jadi begini Bang, kalau kita diskusi tidak pakai wasit ya jadi begini, jadi ngelangin dulu kemana-mana. Makanya tadi saya bilang kita fokus kepada apa yang dibangun atau narasi yang dibangun oleh Bang Juma sendiri. Bang Juma kan memberikan statement dari sudut pandang keyakinan Bang Juma bahwa Allah yang saya percaya itu adalah Allah yang absolut, nggak bisa menjadi apa-apa, bukan nggak bisa menjadi apa-apa ya tidak, sangat tidak mungkin untuk menjadi something atau sesuatu yang berwujud begitu. Nah makanya saya bilang kalau dari sudut pandang kepercayaan saya Bang Juma itu berbeda. Makanya itu saya lampirkan beberapa dalil-dalil tadi, tetapi kan disanggah. Nah makanya saya bilang segala sesuatu itu tidak selamanya harus menggunakan akal dan pikiran. Terkadang kita juga harus menggunakan iman. Makanya saya mencontohkan hal yang sama ketika Kanjeng Nabi mendapatkan mimpi pada waktu istrinya meninggal dan paman tercintanya itu, yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu. Kadang kan hal itu yang tidak bisa kita jelaskan secara matematis, karena bagaimana mungkin beliau berjalan ke sana untuk melewati tujuh lapisan bumi, ya kan? Kalau dari sudut pandang kita kemanusiaan kita ya sangat tidak mungkin. Tetapi karena oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu mungkin. Makanya hal yang sama juga tadi saya rapatkan barisan supaya pemikiran kita tuh bisa menyatu. Ya ini kan diskusi yang saya mau bangun itu adalah supaya diskusi kita santun gitu. Tidak harus gotot-goton. Tapi Bang Juma melenceng kemana-mana dan akhirnya membawa dalil yang menurut saya sih itu ada penjelasan yang lain gitu. Jadi diskusi kita nggak akan terarah kalau tidak ada wasit. Nah, saya mengizinkan untuk Bang Sugi kalau bisa jadi wasit. Jadi diskusi juga jauh lebih enak begitu. Itu aja dulu dari saya. Makanya dulu itu saya bilang bahwa sesuai dengan apa yang kita bangun, narasi yang kita bangun untuk apa, narasi itu kita pertajam sehingga pendengar yang mendengarkan di sini juga mendapatkan sesuatu gitu, something. Jadi bukan hanya siapa yang ngomong cepat dan yang dapat tepuk tangan siapa yang paling banyak, nggak begitu. Saya nggak butuh koin juga, nggak usah dikasih koin ya. Thank you. Itu dulu dari saya. Iya, jadi saya sikapi dua sekaligus ya. Jadi gini, Kristen Islam itu adalah dua agama yang mengaku sebagai jalan keselamatan. Sebagai jalan keselamatan, maka barang yang harus dijual adalah barang yang steril dari kesalahan, kehilapan, cacat, dan seterusnya. Itu wajib hukumnya. Jadi sekuat apapun kemudian kita memberikan pengertian, pemahaman terhadap produk yang kita jual, kalau produk itu cacat, maka yang membelinya itu hanya orang yang memiliki logika cacat. Contoh, saya kasih data kepada saudara. Ketika kemudian Tuhan mengatakan Yeremia 10 nomor 6, Asyura ayat 11, Laisa kamislihi syai', Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Lalu pola apa yang Anda ingin gambarkan supaya produk Anda itu laku? Produk apa? Produk yang kemudian datang belakangan yang tidak sesuai dengan fakta. Anda membawa Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Apa itu yang Anda bawa? Walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seorang manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kalau Anda menjual produk seperti itu, Anda jual ke saya, maka saya akan bertanya, ini produk saudara, Anda jajakan bahwa Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Tapi di sisi lain, produk Anda juga mengatakan, Anda sendiri yang menyatakan bahwa, wahai orang Israel, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah orang yang dari Nazaret.
adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan, untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Ini Yesus ditunjuk, diangkat, ditentukan sebagai alat untuk perantara, supaya Tuhan bisa melakukan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan manusia Yesus. Berarti Tuhannya tetap ada, menjadikan Yesus sebagai perantara saja. Sementara Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, 9, Tuhan yang tidak menjadikan sesuatu perantara, tapi Tuhan sendiri yang nuzul menjadi manusia. Ini produk apa ini? Di sisi lain produknya mengatakan ini hanya alat. Di sisi lain ini hanya alat. Kemudian Bang Juma, itu tadi keluaran berapa tadi? Keluaran berapa? Coba. Kok jadi keluaran? Ya, yang tadi Yeremia 10 nomor 6. Enggak, yang di ayat pertama tadi, keluaran berapa tadi itu? Keluaran yang mana? Saya Yang tadi mengatakan keluaran 22. Keluaran 33 mungkin nomor 20. Oh, 33 ayat 19 sampai 23. Oke, lanjut. Ya, oke. Nah, sekarang yang tadi itu kisah para rasul, Bang. Kisah para rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah menetapkan Yesus sebagai manusia yang digunakan Tuhan untuk sebagai perantara. Tuhan tidak bisa nusul ke bumi, maka Tuhan menjadikan makhluknya bernama Yesus sebagai perantara, agar Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Tapi di Filipi berubah. Tuhan sendiri tidak mengambil perantara, tapi Tuhan sendiri menjadi manusia. Ini produk apa namanya nih? Ini produk apa? Sementara kalau di Al-Quran, sosok yang datang kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel, anni kad ji'tukum bil ayati min rabbikum, anni akhluqu lakum minat tin, ka hay'atit tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi isnillah, wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku melakukan membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Aku meniupkan tanah liat yang kubentuk menjadi tanah, menjadi hidup dia dengan izin Allah. Aku mengobati biiznillah. Aku menyembuhkan biiznillah. Seirama dengan kisah para rasul 2 nomor 22, muncul konsep dari orang Farisi, muncul konsep dari orang ahli Taurat, muncul konsep dari orang-orang yang muncul belakangan. Tuhan sendiri Theos mengambil rupa, mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Ini konsepnya apa? Berantakan. Sementara apa yang dilakoni oleh manusia yang datang kepada Bani Israel, menjadikan manusia mati menjadi hidup, dia ucapkan apa? Biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum. Ini ayat Al-Qur'an sudah sangat jelas, mukminin. Jadi apa yang dilakukan? Semuanya atas izin Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36, semua izin Allah. Yohanes 12:49, izin Allah. Yohanes 8:42, izin Allah. Mana yang Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Tunjuk satu ayat saja, silakan. Saya ikut komentari ya. Tadi dari Kristen ada 3 orang, kita berdua. Jadi begini, saya mengomentari Bu Darni. Seharusnya orang yang tidak sekolah sekalipun, ketika mendengar kata telah, pasti dia tahu maksudnya. Yaitu sudah terjadi. Yesaya 9 ayat 5 sangat jelas dikatakan, seorang putra telah lahir bagi kita. Apakah telah ini bisa diartikan belum terjadi? Belum lahir? Padahal jelas ayatnya, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Artinya sudah terjadi. Tapi kenapa terjadinya di zamannya Yesus? Tapi karena doktrin inilah yang membuat otak kita itu buntu, sehingga kata telah saja tidak tahu maksudnya. Jangan terdoktrin deh. Pasti Anda tahu kok, telah itu apa? Telah itu sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang akan terjadi. Itu telah, jangan dirubah. Bahasa Indonesia sudah pakem ya. Jangan dirubah, telah itu belum terjadi.
Kemudian mengenai Tuhan, apakah Tuhan itu bisa jadi manusia atau tidak? Permasalahannya bukan bisa atau tidak, permasalahannya pantas atau tidak. Saya kasih contoh. Apakah Anda bisa makan kotoran? Pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang menghalangi? Pasti bisa. Tapi permasalahannya apakah pantas Anda makan kotoran? Tentu tidak pantas. Demikian juga Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa jadi manusia? Bisa. Tapi apakah pantas? Tidak. Kenapa tidak pantas? Karena menurut Tuhan sendiri manusia itu adalah belatung. Ayub 25 ayat 6 ayat 7. Ya. Anak manusia itu adalah barenga, yaitu belatung. Bahkan bulan dan bintang dibuatnya tidak bercahaya. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadi sesuatu yang menurut dia jijik, menjijikkan? Belatung, menjijikkan. Tidak mungkin Tuhan akan berubah seperti itu. Kalau ada Tuhan berubah jadi manusia, maka dia adalah Tuhan yang tidak konsisten. Tuhan yang mencela-mencele. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 10-11 dikatakan, engkaulah saksi-saksiku sejak semula, engkau tahu bahwa tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Kalau Tuhan itu berubah jadi manusia, maka perkataan di Yesaya 43 ayat 10-11 zong, karena di situ dia berjanji tidak akan berubah bentuk, ternyata di dalam perjanjian baru berubah bentuk. Belum lagi kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, ya, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya, apalagi rumah yang kudiami ini? Jadi tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah pantas atau tidak pantas. Karena ketika Tuhan menjadi manusia, maka dia akan berubah maha lemah. Yang tadinya maha tinggi menjadi maha lemah, maha rendah. Tadinya maha kuat jadi maha lemah. Tadinya maha pintar jadi maha bodoh. Fakta kan Yesus ngomong apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mungkinkah Tuhan akan seperti itu? Itu gugur jadi Tuhan namanya. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, baik. Saya mau menanggapi dulu nih dari gurunda saya nih. Jadi kan gurunda saya ini sekali lagi dia membangun narasi yang luar biasa. Itu dibangun dari Keluaran 22 ayat 19 dan sampai seterusnya 23. Kalau kita berbicara di ayat Keluaran ini, Bang, sebenarnya di ayat Keluaran ini di kitab Keluaran ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya bisa berwujud, dan itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Kita baca di Keluaran 22 ayat 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan namamu Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Nah, ini yang lagi ngomong nih Allah sama Musa ini. Di ayat 20 coba kita perhatikan baik-baik. Lagi firman-Nya yang ngomongnya adalah Allah. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti nanti mati kalau pandang muka Allah gitu. Kita lanjut ke ayat 21. Ini menarik di ayat 21 ini. Ayat 21 ini dia bilang begini, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku. Jadi dia ngomong sama Musa, Musa, ada satu tempat dekatku, di mana nanti lo Musa dapat berdiri di situ atau di atas gunung batu. Lanjut di ayat 22. Ini poinnya di sini nih. Ayat 22 dibilang begini, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Loh, ini Allah punya tangan, Bo. Oke, jangan sampai di situ dulu, kita lanjut sampai aku berjalan lewat. Ini Allah berjalan, berarti ada kaki ini. Kemudian aku akan menarik tanganku, lagi-lagi tangan lagi. Ada kata tangan di sini. Dan engkau akan melihat belakangku. Ada belakangnya. Berarti ini wujud manusia dong. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi dari perjanjian lama saja mengenai Allah bisa terlihat dengan berbagai wajah wujud, mau itu manusia atau api, ya kan, atau deru angin. Itu gitu? Hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Pak Jubir. Gitu. Ya, suara itu apa? Merkorok-korok kata orang Batak bilang. Halo, begini. Coba 1 2 gitu. Cek mic 1. Oh, apa dia? Nggak bersih.
Belum bersih, Bang. Bu Darni, saya boleh Kalau nanya begini nggak? jelas. Kalau begini jelas. Oke, aman. Oke. Bu Darni, ini- saya nanya bentar dong, Bu. Sabar dulu, sabar Apa dulu. itu? Ini penting banget nih. Ini Oh, ya, untuk Bang betul. Juma nih. Ini tadi sampai di mana yang suara saya bersih tadi? Sampai di mana? Bu Darmi, tadi waktu suara saya lagi bagus tuh sampai di mana pembahasannya? Udah bisa Bang. Bisa Dengar dibaca. cuma Bang. kan agak blorong-blorong. Oke. Pas datang aku, menghilangkan apanya. Jadi begini Bang Juma, Bang Juma. Jelas. Gurunda. Jadi begini. Saya sangat tertarik ketika Gurunda mengangkat Keluaran 23 ayat 19 sampai 23 karena ini secara tidak langsung menjelaskan Allah itu bisa berwujud dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Di sini sangat jelas sekali gimana Allah itu ngobrol atau berbicara langsung dengan Musa walaupun tidak bisa tatap muka. Tapi di sini Allah itu sendiri meyakinkan kepada Musa bahwa lu nanti bisa lihat tangan saya, lu nanti bisa lihat belakang saya. Kita bisa lihat di ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku. Ini pakai kata tangan lagi. Sampai aku berjalan lewat, ayat 23. Kemudian aku akan menarik tanganku, lagi-lagi pakai kata tangan. Dan engkau akan melihat belakangku. Wah, berarti ini sesuatu yang berbentuk ya manusia lah. Ada belakang, ada tangan. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi, poinnya adalah bahwa di dalam kepercayaan kami, Allah itu bisa berubah wujud atau tidak tidak layak seperti Bang Sugi tadi mengatakan. Itu urutan ketiga atau keempat lah. Tetapi di sini bahwa itu hal biasa, brother. Hal biasa. Karena dalam perjanjian lama juga itu meneguhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan sebenarnya ini masih banyak contoh-contoh yang akan saya angkat. Tetapi karena saya tertarik dengan Bang Juma mengangkat Keluaran 33 tadi. Makanya saya menanggapi. Itu aja dulu dari saya. Silakan. Jubir, aku menambahi. Ini lagi Mazmur 118 ayat 15. Tangan kanan Tuhan berkuasa melakukan keperkasaan. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yesaya 11 ayat 15. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya. Ada tangan, ada nafasnya yang menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat. Yesekiel 38 ayat 20. Semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku, kata Elohim. Oke, Yesekiel tahan dulu Bang Budarmi. Ya. Nah, ini tadi ada yang komen di bawah. Dia bilang begini, itu cuman bahasa kiasan. Nah, kalau bahasa kiasan itu ada beda-beda. Salah satunya nih yang Budarmi angkat ini bahasa kiasan. Tetapi kalau kita berbicara di Keluaran 33 ini bukan bahasa kiasan. Ini face to face, muka dengan muka dalam tanda kutip ini bahasa figuratif lah begitu. Jadi muka dengan muka berbicara walaupun tidak saling menatap, begitu. Karena wajah Allah itu tidak bisa ditatap. Tapi Bang di sini Jubir, Allah sendiri Bang yang Jubir, berbicara. ini Allah lagi. sendiri Allah sendiri yang berbicara Tunggu dulu. kepada Musa, gitu. Yesekiel 43 ayat 7. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku, katanya lagi. Coba. Ada napas, ada tangan, ada kakinya, lengkap semua. Oke, bisa kami tanggapi? Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi gini, saudara-saudara sekalian. Allah yang kami sembah itu wujud. Wujud itu apa? Ada. Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada. Coba, pakai akal dong. Terima pernyataan saya ini. Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu ada. Kalau ada, berarti dia bukan tidak ada. Karena dia ada, maka dia wujud. Permasalahannya sekarang adalah kita di alam biologis. Kita di alam fana. Tidak ada kemudian manusia yang bisa melihat Tuhan yang ada itu. Oke? Wujuhu yauma izin nadira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah orang Islam nanti di hari akhirat mereka akan berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan mereka. Allah itu wujud.
ketika Tuhan menggambarkan, memberikan manusia supaya paham, alat untuk memberi disebut kaki, tangan. Allah maha melihat, manusia yang diberi akal memahami, melihat itu dengan telinga, mata. Allah berbicara, manusia yang punya akal, makhluk yang diciptakan memahami bahwa alat untuk berbicara itu adalah dagu, mulut. Jadi ketika Allah menggambarkan, Tuhan menggambarkan tangan, menggambarkan mata, menggambarkan mulut, menggambarkan betis, Tuhan sedang memberikan pengertian kepada makhluknya yang berakal bahwa Tuhan itu ada, akan tetapi Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Kalau cuma Al-Quran yang menarasikan itu, wajar Anda ragu, wajar Anda menolak. Tapi kitabnya Yahudi yang menerangkan. Yeremia 10 nomor 6, Engkau Tuhan maha besar, Allahu Akbar, laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama seperti Engkau, tidak ada yang serupa dengan Engkau. 2 Samuel 7:22, Engkau maha besar wahai Tuhan, tidak ada makhluk yang sama seperti Engkau. Yesus sama enggak? Makanya tadi pernyataan terakhir saya itu saya tutup dengan pertanyaan. Apa yang Yesus bisa lakukan dari dirinya sendiri? Apa? Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Apa? Satu ayat saja. Tunjukkan satu kebesaran Yesus, tunjukkan satu kemuliaan Yesus, tunjukkan satu mujizat Yesus yang Yesus bisa lakukan tanpa ada unsur pemberian dari Sang Pengutus. Tunjukkan apa yang Yesus bisa lakukan tanpa ada bantuan dari Sang Pengutus. Bisakah dia bernapas dari dirinya sendiri? Tidak bisa. Bisakah dia kemudian menghidupkan Lazarus dari dirinya sendiri? Tidak bisa. Bisakah dia? Tidak bisa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mau lari kemana data itu? Itu pengakuan mulut dari Yesus. Jadi saya katakan kepada saudara, laisa kamislihi syai', itu bukan hanya konsep Tuhan yang datang kepada Bani Ismail, bukan hanya datang kepada Al-Quranul Karim, tetapi datangnya justru kepada para nabi sebelum baginda Rasul Muhammad SAW, itu jauh lebih dulu. Lalu kemudian datang kepada baginda Rasulullah. Yang mengherankan saya adalah ketika kitab saudara sendiri mengatakan dengan jelas, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Anastasia dalam bahasa Yunaninya tidak akan pernah tersentuh oleh kematian. Ini yang ada dalam kitab saudara. Atanasia dalam bahasa Yunani artinya tidak dapat mati. Dialah satu-satunya yang tidak dapat mati. Atanasia. Yesus gimana? Yesus bisa mati nggak? Mati. Dia tidak bisa berarti menjadi Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri tidak? Bukan hanya dihampiri dia. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus gimana? Bisa dilihat, bisa diterawang, bisa diraba. Lalu dikatakan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Apakah itu Yesus? Bukan. Inilah yang disebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa dikatakan maha suci lagi maha tinggi? Tidak tersentuh oleh maut, bertahta di atas arasy, tidak terhampiri oleh makhluk, seorang pun tidak pernah melihatnya, dan manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Anda yang adalah Yesus, apa yang dia bisa? Saya ulang lagi, ini yang kedua kalinya. Udah Bang Juma, gak usah ulang. Bisa ku jawab. Apa yang bisa dilakukan silakan. Yesus atas dirinya, kekuasaannya gitu ya. Iya, Yohanes 11 ayat 25. Jawab kata Yesus. Bentar dulu, Bu Darmi. Bu Darmi tahan dulu. Ini Bang Juma. Saya izin pamit dulu, besok ada kegiatan nih. Saya izin pamit. Oke Bang. Silakan. Nanti kita lanjut besok lagi ya saudaraku. Mohon maaf teman-teman, saya izin pamit duluan. Salam sehat Bang Sugi. Selamat malam Bang Sugi. Yo bro Jabir, thank you. Silakan Bu.
Udah, inilah kekuasaan Yesus yang dia lakukan. Yohanes 11 ayat 25 katanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apakah itu perkataan seorang manusia? Apakah itu perkataan seorang utusan? Apakah itu perkataan seorang nabi? Takkan ada. Hanya penguasa yang berkata seperti itu. Yohanes 6 ayat 40. Kata Yesus. 27, Bu. Tunggu dulu. Enggak, Yohanes dibaca sampai ayat 27. Tunggu dulu. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Mana ada? Siapa ada seorang utusan, seorang nabi berkata seperti itu, Bang Juma? Ada kehendak Bapak tadi itu benar. Itu. Walaupun atau gini, coba cari data seluruh para nabi berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Tunggu dulu. Satu ayat lagi Bang Juma. Matius 25 ayat 31 dan 32. Ini andalanku yang paling luar biasa. Yesus bersama para malaikatnya datang di awan-awan. Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Yesus akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Coba cari data Allah, Muhammad, Musa, seluruh para nabi yang datang untuk mengumpulkan segala bangsa. Ada lagi ayat yang mengatakan semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Tidak ada dibilang semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Allah, ke tahta pengadilan Musa, ke tahta pengadilan Abraham, ke tahta pengadilan Muhammad. Tidak ada, no. Hanya ke tahta pengadilan Kristus semua manusia dihadapkan dan akan membalas setiap perbuatan orang. Itulah Yesusku. Begitu Bang Juma, itulah kehebatannya. Nah, itu dia. Oke. Baik. Yang pertama, ada dua hal yang perlu saya sikapi dari pernyataan Bu. Kejeda Bang Juma. Iya, yang pertama terkait dengan Yohanes berapa tadi? Yohanes 11 nomor 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan, aku hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini betul. Betul ini. Betul. Maka yang harus dipercayai adalah Yesus, jangan yang lain. Jangan Paulus, jangan Lukas, jangan Markus, jangan Yohanes, tapi Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari rame-rame kita rangkulan percaya kepada Yesus. Wahai Yesus, aku ingin tanya samamu, siapakah engkau ini? Menurut engkau, kau itu siapa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian dari siapapun, bahwa pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku datang bersama berlaksa-laksa malaikat. Aku datang kemudian menghakimi. Aku datang. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Selesai. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya? Anda mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Memang betul. Orang yang tadinya tidak percaya kepada hukum Taurat, orang yang tadinya tidak percaya kepada Injil, begitu percaya kepada Torah, begitu percaya kepada Injil, maka dia akan mendudukkan Yesus itu sebagai apa? Nabi Tuhan, utusan Tuhan, Rasul Tuhan, hamba Tuhan, ciptaan Tuhan yang mulia. Lalu Tuhan mengatakan apa? Yohanes 3 nomor 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ternyata Yesus yang berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ternyata ini adalah utusan Tuhan untuk dunia ini, agar supaya siapa yang percaya kepada anak tersebut tidak binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku Yesus berkata kepadamu,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya ke Ibu Darni, apakah Anda percaya kepada Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apakah Anda percaya? Silakan Ibu jawab. Ya, aku percaya dengan firman itu. Hanya, tunggu dulu, hanya kalian tidak mengerti bahwasanya sewaktu Yesus berkata seperti itu, Yesus itu sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi dia mengatakan, aku diutus oleh Bapakku. Kan selalu dikatakan seperti itu. Sama seperti begini Bang Juma, Elohim itu kan mengutus firman-Nya ke bumi. Jadi kenapa selalu dia berkata-kata, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Semua perkataan ini datangnya daripada Bapa, kan katanya. Nah, itu kalian selalu menilai yang sepatah kata itu saja, tetapi kalian tidak melihat lagi di ayat yang lain. Contoh ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya, dia itu Elohim. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apalagi? Jelas sekali ayatnya itu mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah wujud daripada Elohim. Tidak salah lagi. Makanya kami umat Kristen tidak ragu-ragu dengan hal itu. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, katanya. Ulang ya, 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Apalagi? Matius 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Nah, sewaktu dia pun di muka bumi ini, selalunya ada sebagian orang memanggil dia Tuhan. Si Thomas juga memanggil dia, ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Yohanes 20 ayat 28. Lalu Matius 28 ayat 17. Ketika mereka melihat Yesus pada saat itu, mereka menyembahnya. Banyak loh ayat-ayatnya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus itu adalah wujud dan gambar daripada Elohim. Nah, begitu Bang Juma. Coba kawanku ini dulu yang hijau-hijau ini. Dari tadi nggak ada apanya, waktunya berbicara. Biar Bang Juma dulu. Enggak, biar saya tanggapi dulu karena dari tadi panjang juga dengarnya Bang Juma. Habis ini Bang. Biar ditanggapi dulu Bang, biar nggak lupa ya. Bang. Oke. Nah, jadi gini, ketika kemudian Bu Darni mengatakan bahwasanya bukan sampai di situ aja. Ya memang tidak sampai di situ. Kenapa? Karena iblis harus bekerja. Gak mungkin iblis tinggal diam. Ketika kemudian Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka Bani Israel akan percaya kepada Yesus. Gak mungkin, iblisnya pasti tidak senang. Makanya ibu harus menggunakan data-data lain. Data dari mana? Timotius, Korintus, Matius. Yesus anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Tuhan anak Daud. Sejak kapan Daud melahirkan Tuhan? Kan gitu. Yohanes 20, mereka menyembah Yesus. Berarti kalau mereka menyembah Yesus, ibu juga ikut menyembah Yesus. Berarti ibu percaya kepada yang menyembah Yesus, tidak percaya kepada Yesus yang menyembah kepada Allah. Ibu yang membawa data, ibu yang mengingkari data. Akulah Yesus kebangkitan dan hidup. Kenapa kau menjadikan Paulus kebangkitan dan hidupmu? Kenapa kau jadikan mereka yang menyembahku itu sebagai kebangkitan dan hidupmu? Kata Tuhan, begitu besar karunia Tuhan akan alam semesta ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus, 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 bukan Paulus. Maka kalau percaya kepada Yesus, maka Anda akan menjadi seorang Muslim yang taat, bukan menjadi Kristen.
Karena Yesus itu mengajarkan ajaran tauhid, mengajarkan syariat, mengajarkan bertuhan kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan mengajarkan bertuhan kepada Tuhannya Roma, Yunani, Belanda, Portugis dan seterusnya, tapi mengajarkan mempertuhankan Tuhannya Bani Israel, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami nih. Teman-teman Kristen harus mengerti nih. Ketika kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku lakukan, oleh Sang Pengutus untuk aku lakukan. Kalau ibu percaya, selesai, final sudah di situ. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, ibu tidak percaya, maka pasti ibu akan mengambil data-data lain. Contoh, terbukti, Anda mengambil Timotius 1 Timotius, Anda mengambil 2 Korintus 1 nomor 3, Anda mengambil Matius, Anda mengambil Yohanes 20, di mana semua yang Anda gunakan itu bukan pengakuan Yesus. Sekali lagi saya katakan, yang harus dipercayai itu adalah Yesusnya. Yang harus diyakini itu adalah Yesusnya, bukan orang yang datang. Sementara Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Kenapa enggak mau mendengarkan itu? Kenapa enggak mewaspadai itu? Sedangkan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mengelilingi Yesus. Orang Farisi adalah orang-orang yang mengelilingi Yesus. Orang-orang inilah yang kemudian menulis surat. Lalu suratnya itu diajarkan kepada orang Romawi dan Yunani. Dan dari Romawi Yunani inilah kemudian melahirkan sekte-sekte. Katolik, Protestan, apalagi. Muncul semua sekte-sekte termasuk Advent. Ini kenapa nggak bisa dipikirkan gitu loh. Kenapa nggak mau ditelaah? Percayalah, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan peroleh hidup meskipun dia sudah mati. Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Percaya enggak? Percaya Bang Suma. Kalau begitu tinggalkan bertuhan kepada Yesus. Silakan. Sedikit saya tanggapi sedikit mengenai menyembah itu tadi ya. Kalau alasannya ada orang disembah dia itu Tuhan, kenapa Anda tidak menyembah Daud? Bukankah Abigail itu menyembah Daud? Di dalam 1 Samuel 25 ayat 23. Syukran ahina, Masya Allah. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Kenapa Anda tidak menyembah Saul? Karena Daud menyembah Saul. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 8. Kenapa Anda nggak menyembah Daud? Tentara menyembah Daud. 2 Samuel 1 ayat 2. 1 Raja-Raja 1 ayat 31. Batseba menyembah Daud. Kalau alasannya ada orang menyembah orang, seharusnya Anda menyembah Daud, menyembah Saul. Seharusnya seperti itu. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali orang yang disembah. Nah kemudian ketika Thomas ketemu Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 28, itu tidak merujuk kepada Yesus. Karena dalam bahasa Yunani yang digunakan di situ adalah kurios, bukan kurie. Kalau kurie itu menyebut orang yang di depannya. Kalau kurios itu menyebut orang lain. Maka yang digunakan kata di situ adalah kurios. Kenapa Thomas itu menyebut ya Allah ya Tuhanku? Karena posisinya Thomas itu kaget dia. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, jelas sekali Thomas itu tidak percaya sebelum dia melihat dengan matanya sendiri dan sebelum dia menyucukkan tangannya ke bekas yang dipaku dan lambung yang ditusuk itu. Tiba-tiba Yesus hadir. Disinilah Yesus itu kaget, seolah-olah tidak percaya bahwa Yesus masih hidup. Sehingga yang keluar dari mulutnya adalah ya Allah ya Tuhanku. Bukan menuhankan Yesus di situ. Kenapa? Karena yang dipakai kata kurios. Tapi kalau kurie yang dituhankan oleh Yesus. Coba Anda carikan saya di dalam Bibelmu yang menggunakan kata kurios digunakan untuk menyebut orang yang di depannya. Tidak ada. Bahkan di dalam Matius 15 ayat 26 ada orang perempuan sujud kepada Yesus. Oh Tuhan anak Daud. Itu pakai kata kurie, bukan kurios. Gitu loh Bu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 28 bukan Yesus yang dimaksud Tuhan dan Allah, tetapi adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Karena Yesus bertuhan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, kata Yesus, menyembah yang kami kenal. Bagaimana mungkin ada Tuhan menyembah Tuhan? Aneh. Lanjut.
Silakan, mana tadi yang satunya? Aduh, silakan Bu Darni. Ku itu turun atau kayak mana? Atau diturunkan? Turun. Oh, nah, lagi waspadalah kepada orang-orang Farisi dan orang munafik dan yang lain-lain. Kan begitu kata Bang Juma tadi. Nah, lebih percaya Bu Darni kepada yang menulis itu di dalam Lukas, Matius, Markus dan yang lain daripada kepada Yesus. Mereka semua ini kan sudah umat-umat pilihan yang dipercayakan menuliskan dan menceritakan kembali sejarah tentang penyaliban dan kematian Yesus dan siapa Yesus, karena mereka sebagian ada yang di TKP. Lebih aku percayalah kepada mereka daripada kepada Bang Juma, Bang Sidi, Bang Roma. Mana ada Bang siapa Sidi lagi? di sini? Nggak ada Bang Sidi, jangan disebut-sebut. Bang Sugi, Pak Sugi, Bang Handi, Bang Roma. Assalamualaikum. Bang Alif. Mana aku percaya sama kalian? Ya, aku lebih percayalah sama yang sudah menulis kitab ini ratusan tahun sebelumnya dibandingkan kita yang sekarang ini. Kayak mana sih kalian ini? Tentulah ku percayai kitab suciku ini, karena ini adalah penuntun hidupku di sepanjang hari-hariku ini. Makanya ditulis para bapak-bapak gereja itu dan para rasul itu dan umat-umat pilihan itu kitab suci ini agar umat-umat itu berjalan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus itu kami katakan dia Tuhan? Kan sudah berkali-kali ku bacakan ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Mana ada lagi dikatakan kita semua? Kalau kita semua berarti dunia ini tuh. Kita semua harus menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Tidak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Musa. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Muhammad. Gak ada kita dihadapkan ke tahta pengadilan Allah. Tetapi kita dihadapkan kepada tahta pengadilan Kristus. Ada ayatnya, gak hoax. Udah? Nah, di dalam perjanjian belum kan? Masih ada waktuku kan? Nah, di dalam perjanjian lama, Mazmur 50 ayat 6, langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakimnya. Di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus sendirilah hakimnya. Makanya dikatakan Yesus itu adalah wujud dari Allah, gambaran dari Allah. Makanya dia juga dicatatkan sebagai hakim yang adil. Di perjanjian lama dicatat Allah itu, Elohim itu adalah hakim yang adil. Gak ada dua hakim yang adil, hanya satu. Mazmur 75 ayat 3, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Itulah Yesus, hanya Yesus hakimnya. Mazmur 75 ayat 8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Itulah Yesus. Makanya dikatakan Yesus adalah wujud dari Allah dan gambaran daripada Allah. Masih ada kan? Tunggu lagi ya, banyak lagi nih. Mazmur 7 ayat 9, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, apakah aku tulus, apakah aku ikhlas. Mazmur 7 ayat 12, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang akan murka setiap saat. Yesus adalah hakim yang adil kelak. Tertulis di dalam hadis, Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Yesus mengatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi, katanya. Apalagi sesuai genaplah nas para nabi. Di dalam Mazmur, di dalam Matius tertulis bahwasanya Yesuslah hakim yang adil. Makanya kami mengatakan dia Tuhan, dan malaikat Elohim juga sudah mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan juru selamat. Apalagi? Ada lagi? Yang lain. Ya sudahlah dulu Bang. Oke, baik. Gini, Ibu Darni. Jadi ketika kemudian Anda mendudukkan pengakuan Yesus dan pengakuan orang-orang di luar Yesus, lalu Anda sandingkan dengan firman Tuhan yang adalah hakim,
sebenarnya itu ada kekacauan berpikir disebabkan oleh karena akal sudah dibekukan, lalu yang Anda mainkan di sini adalah logika iman. Kena memang kalau hanya konsep iman yang Anda gunakan jadi acuan. Saya narasikan melalui dari ayat suci Al-Quranul Karim, karena kita berbicara mengenai oknum yang sama tapi konsep yang merubah dan membuat kita berbeda. Al-Quranul Karim menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian ayat suci Al-Quran mengatakan bahwa wahai Nabi Isa, ya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepadamu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian menerangkan bahwa subhanakallah, beliau mengatakan maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. In kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa engkau mengetahui, sekiranya aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi di sini saya ingin membangun kemudian cakrawala berpikir Budarni. Yesus datang kepada Bani Israel, diterimakah dia? Tidak. Mahkamah agama terima? Enggak. Orang Farisi terima? Enggak. Pengadilan agamanya Bani Israel terima enggak? Enggak. Ahli Taurat terima? Enggak. Murid-muridnya bagaimana? Oh, yang terima itu muridnya. Lalu bagaimana muridnya? Ademkah dia? Sejahterakah dia? Damai sejahterakah dia? Tentramkah dia? Hidup damaikah dia setelah Yesus itu pergi? Tidak. Murid-murid Yesus yang menjadi orang yang bertemu langsung dengan Yesus diselesaikan oleh orang Farisi. Mereka dijajah, mereka dipenjarakan, mereka dianiaya, mereka disesa. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Apa yang terjadi terhadap murid-murid Yesus? Tidak ada yang kemudian melakukan penginjilan. Oke? Itu yang pertama. Kemudian muncul orang-orang yang menulis, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan seterusnya. Apakah mereka ini orang yang duduk di hadapan Yesus, menerima selayaknya Rasulullah dengan sahabatnya? Tidak sama sekali. Lukas melakukan penyelidikan. Penulis Matius, baca di Matius 9 nomor 9. Dia bukan Matius, murid Yesus. Yohanes, penulis Yohanes, baca di Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Penulis Yohanes bukan murid Yesus. Markus bukan murid Yesus. Dia adalah murid Paulus. Paulus apa lagi? Paulus adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4. Tuhan memilih penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Lalu kemudian Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 5, nomor 15, aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Dipilih sebagai rasul. Bullshit. Kalau Paulus dipilih menjadi rasul, maka dia akan duduk bersama dengan Yesus mengajarkan Injil. Faktanya kagak. Malah dia tidak saling kenal satu sama lain. Nanti muncul di Kisah Para Rasul 9, Yesus datang ke Paulus, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau niaya. Coba, ini cerita-cerita yang tidak bersambung antara pengajaran Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Tidak berkesesuaian dengan Injil yang muncul di tengah-tengah teman Kristen hari ini. Mana Injil Allah? Mana Injil Yesus? Nggak ada. Yang ada Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu apa? Itu apa itu? Itu tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh Yesus. Injil yang diberitakan Yesus bukan Injil Lukas, Markus, Yohanes, surah-surah Paulus. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Itu poin. Lalu kemudian ada yang disebut Tuhan.
ada yang disebut Tuhan, yang senantiasa menyaksikan, yang senantiasa melihat, yang senantiasa mendengarkan, yang senantiasa menyimak apapun di atas muka bumi ini. Dialah yang kemudian memberitakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terjadi sebenarnya seperti ini. Nabi Isa tidak disalibkan. Yang disalib adalah orang yang fasik menggantikan daripada Yesus itu sendiri. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita kawinkan dengan pengajaran Yesus yang mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada orang munafik. Dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau, daripada mereka, daripada engkau, daripada orang Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Itu jelas itu. Nah sekarang kalau kita lihat, mana orang Farisi, mana orang ahli Taurat yang mendirikan agama di luar Yahudi? Apa agama yang didirikan oleh orang Farisi tersebut? Satu-satunya agama yang didirikan oleh orang Farisi tersebut hanya satu, yaitu Katolik. Tunjukkan agama yang didirikan oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi di luar dari Yahudi. Tunjukkan. Gak ada, hanya ada agama Katolik. Dan itu Yesus mengatakan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ibu mengatakan dia akan datang menghakimi. Yes, saya percaya dan saya beriman kepada itu. Tapi sayangnya di dalam Yohanes 12:48 kata Yesus, barang siapa yang menolak aku. Ini kaidah yang jelas ini, Bu. Ini poin yang jelas. Ini kurikulumnya nggak bisa dirubah. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang mana? Firman yang Yesus terima daripada Tuhan. Makanya yang menghakimi itu Tuhan. Yang menjadi hakim itu Tuhan. Yesus hanya menjadi saksi terhadap penghakiman itu. Makanya dikatakan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu yang menjadi firman, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan ini adalah perkataan Tuhan. Baca Yohanes 14 nomor 24. Apa yang kau dengarkan daripada aku itu bukan daripada aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti pola penghakiman itu Tuhan, bukan Yesus. Yesus hanya diperintahkan mengajak kepada Bani Israel. Ajakan yang datang dari Yesus itu adalah ajakan dari Tuhan yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Yang mereka tolak dari firman yang Yesus lontarkan, firman itulah kelak yang menjadi hakimnya. Bukan Yesus yang menentukan kamu surga, kamu neraka, bukan. Coba Anda baca Markus, Lukas 40, coba Anda baca. Lukas berapa itu, Lukas 40 nomor berapa tuh ya? Yang dia mengatakan, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menentukan itu. Berarti ente bukan hakim. Kalau Anda mengatakan Anda hakim yang adil, dan Anda mengatakan yang menjadi pola penghakimannya adalah perkataan yang pernah kamu ucapkan ke tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun, maka semua Kristen akan masuk ke dalam neraka. Karena dia tidak, Markus 10:40. Karena kamu tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi miliaran orang menyembah engkau sebagai hakim yang adil. Coba kau tentukan, ketukan palumu. Kemana orang-orang akan pergi yang menyembah kau ini? Kemana? Kamu kan hakim katanya, adil katanya. Dan penghakimanmu berdasarkan atas firman yang pernah kau ucapkan kepada Bani Israel. Orang-orang yang menyembahmu dengan berbagai macam propaganda akan kau bawa kemana? Ke surga. Mana firmanmu yang pernah kau ucapkan bahwa yang menyembahmu masuk surga, mana? Sedangkan di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, apa yang kau katakan? Tidak setiap orang yang menyeru engkau Tuhan, Mar dalam bahasa Aramaik, Kurios dalam bahasa Yunani, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku. Siapa yang berkehendak agar engkau dituhankan? Siapa yang berkehendak agar Kristen menyembahmu? Siapa? Apakah Tuhan Bapa yang menghendaki agar mereka menuhankanmu?
Kalau kau mengatakan ya, mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Tapi ternyata Yesus menjawab, kan sudah kukatakan data selanjutnya. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa jawabku pada saat itu? Enyahlah engkau dari hadapanku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti yang menyembah Yesus sampai pada level dia bisa mengusir setan, karena saking yakinnya menurut Yesus, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Hakiman Yesus, coba ibu telah Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Firman yang dimaksud Yesus ini adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti bukan Timotius, bukan Filipi, bukan Kaliki, bukan Pararang dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi pola hakim. Tapi pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus terima dari Tuhan selama 3 tahun itulah sebelum terangkat ke langit yang menjadi tolak ukur keselamatan Bani Israel. Demikian. Aku ya Bang Juma. Nah, tadi Bang Juma bilang murid Yesus tidak ada yang melakukan penginjilan. Salah Bang Juma. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 31, Paulus bersama murid-murid mengajar dalam nama Yesus Tuhan. Udah, ayat 28 itu. Ayat 31, jemaat di Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai sejahtera. Sejahtera itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Kalau nggak salah itu hari itu bertambah banyak ribuan. Pertama kan 12 muridnya, baru ada lagi di luar dari 12 70-an, ada lagi di luar itu, makanya bertambah banyak katanya. Jadi Bang Juma salah. Kata Bang Juma tadi murid Yesus tidak ada penginjilan. Ini ada data, ya, ada data bahwasanya bertambah banyak murid Yesus setelah pengabaran Paulus dan murid-muridnya mengajar di dalam nama Yesus adalah Tuhan. Ada ini Kisah Para Rasul 9 ayat 28. Oke, itulah itu dulu. Sekarang Yesus mengajarkan Injil Allah. Paulus juga menuliskan Injil Yesus, kan begitu? Ya benarlah. Yesus mengajarkan Injil. Injil itu adalah kabar gembira. Kabar gembira tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus dan penyalipan Yesus dan kematian dan penyalipan Yesus. Itulah tentang pekabaran Yesus. Dan Yesus selalu berkata di dalam ajarannya, berbahagialah engkau, kasihanilah orang yang miskin, beginilah, lengkap di situ semua ajaran daripada Yesus. Begitu juga dengan Paulus. Paulus mengajarkan apa yang diceritakan oleh murid-muridnya. Kalau tadi Bang Juma bilang Lukas itu menyelidiki, ya wajar dong diselidiki, namanya juga sejarah. Sejarah itu harus diselidiki. Yang diselidiki itu bukan satu orang, itu udah entah berbagai-bagai bapak-bapak gereja atau suku-suku bangsa, itu sudah diselidiki. Itu makanya dicatatlah di dalam buku ini. Dan inilah kitab suci ini sebagai penuntun bagi kami umat Kristen. Udah, orang yang didirikan orang bukan Yesus tapi Allah. Bukan semua yang masuk ke dalam surga melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Ya betul itu. Ada yang munafik, ada penyesat. Itulah yang dicampakkan ke api neraka. Enyahlah kau dari hadapanku, hai engkau melakukan kejahatan, kan katanya. Jadi yang dicampakkan ke api neraka itu orang-orang munafik. Maksudnya orang-orang munafik, dia sudah tahu pekabaran ini. Contohnya kayak Bang Juma, udah tahu mulai Kejadian sampai Wahyu. Udah, tetapi udah tahu Bang Juma tentang hukum Tuhan, disuruh menguduskan hari Sabat, tetapi Bang Juma pergi menguduskan hari Jumat. Nah, itulah munafik namanya. Tahu pekabaran, tahu di ayat itu hukum 10 itu hukumnya Elohim, tidak boleh ditukar-tukar itu. Jangan bilang itu hanya untuk Bani Israel. No, tidak. Hukum 10 itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata si Paulus. Jadi Bang Juma udah membacanya firman ini udah dari Kejadian sampai Wahyu. Bang Juma
tahu. Tetapi Bang Juma merombak hukum itu, yaitu hukum keempat, menguduskan hari Sabat disuruh, pergi Bang Juma menguduskan hari Jumat. Itulah yang munafik. Nah, sekarang penyesat. Siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah yang tidak meneruskan hukum-hukum Yesus, hukum-hukum Elohim itu. Itulah yang akan dicampakkan ke api neraka bersama nabi palsu, yaitu bersama nabi palsu dan iblis dan pengikutnya. Wahyu 20 ayat 10. Itu jelas, tertulis jelas di sini. Jadi kita hanya tinggal menurut saja. Jangan bilang Yesusku itu hanya manusia biasa doang, hanya utusan doang. Tidak, dia penguasa. Dia yang akan membangkitkan orang mati kelak. Dia akan mengadili semua orang, dan dia yang menentukan aku selamat atau tidak, Bang Juma selamat atau tidak, Pak Sugi selamat atau tidak, dan yang lain-lain. Sekian dari saya dulu. Oke. Bang, saya tambah ya Bang. Iya, boleh. Silakan. Yang dicampakkan ke neraka itu bukan hanya itu aja. Yang dicampakkan neraka itu seperti menghujat Roh Kudus, Bang. Seperti Abang bilang tadi, kayak tidak menerima Yesus Kristus, tidak menerima Roh Kudus, itu akan dicampakkan ke neraka. Dan pengampunan dosa, mau minta ampun seapapun, itu tidak akan dicampakkan neraka. Dan kalau tidak percaya dengan penghakiman Yesus, silakan tes dan kayak mana dibilangnya, tantang saja Tuhan jika tidak percaya dengan penghakimannya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. BJB ini Kristen kan? Kristen dia kan? Kristen. Teruskan aja deh, masih banyak waktumu. Tadi Bang Juma udah banyak, kita juga harus banyak dong. Iya, kalau ada silakan. lagi? Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke lah, lanjut Bang Juma. Surga itulah dia. Iya, jadi saya tanggapi ada 3 poin ya. Yang pertama terkait dengan Sabat. Jadi Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Dalilnya Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Orang Israel harus berpegang teguh kepada perjanjian kekalku, yaitu Sabat bagi Bani Israel. Kalau ibu ingin mengikat diri, Anda nyamar seperti Bani Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait murid-murid Yesus memberitakan Injil. Murid-murid Yesus memberitakan Injil, tapi tidak ada satupun Injilnya lolos pada saat konsili. Pada saat ada kitab-kitab di kanon, kitab yang di kanon itu tidak meloloskan kemudian kitabnya murid Yesus. Itu yang pertama. Kemudian, ketika pola ini kita gunakan sebagai acuan, kita harus memahami bahwasanya Paulus lah yang menjadi titik tumpu berdirinya satu konsep yang disebut Katolik, Advent, Protestan, dan seterusnya. Dia mengatakan begini, dalam Galatia 1 nomor 16 nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Mana pengakuan bahwa Yesus memerintahkan ke-12 muridnya untuk non-Yahudi? Nggak ada. Yang ada, Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Indonesia, agar jangan ke Medan, agar jangan ke Makassar, agar jangan ke Jakarta. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu jelas itu. Maka kemudian ketika dikatakan ada pengajaran dari Yesus, yang mana? Ternyata dari Paulus. Apa buktinya? Coba kita lihat di Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang yang bersunat. Padahal Petruslah yang memegang estafet, tongkat estafet pengajaran jemaat yang Yesus bimbing, yang Yesus pegang. Ternyata dia hanya untuk orang yang bersunat. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Yuk, Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, berarti Bani Israel. Dan aku diutus untuk non-Yahudi, berarti Roma, Yunani. Oke? Nah sekarang mari kita lihat. Si Paulus ini ketika Ibu Darni membawa kisah para Rasul 9, si Paulus ini coba kita lihat tingkah lakunya yang unik. Pada saat kita menarasikan apa yang diceritakan oleh hasil penelitian Lukas di dalam kisah para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi Paulus
setelah dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, kemudian menjadi pengikutnya, dia kembali ke Yerusalem. Jadi ceritanya gitu. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi Paulus dan teman-temannya ini, ya, seperti apa ya ceritanya sekarang, kayak jamaah tablik lah gitu ya, keliling dari daratan ke daratan, door to door, mengajarkan kemudian kitab-kitabnya. Lalu kemudian dikatakan gini, pada keesokan harinya, setiba di Yerusalem, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Ini Paulus ini. Setelah Paulus berjalan-jalan keluar dari Yerusalem, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus yang bercerita kepada orang-orang Yahudi. Mendengar itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat." Ini jadi Paulus diceritakan di sini mengajarkan kemudian orang-orang di luar yang hidup di tengah-tengah bangsa asing untuk menjadi Kristen, yaitu melepaskan hukum Taurat. Dan dikatakan gini, menurut melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem, engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Maksudnya tobatkanlah dirimu dari menyesatkan orang-orang meninggalkan hukum Taurat. Dirimu dan bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali tidak benar. Coba. Ini apa namanya? Wahai Paulus, kau tahirkan dirimu supaya isu yang didengarkan orang bahwa kamu meninggalkan hukum Taurat menjadi Kristen itu adalah tidak benar. Maka tahirkan dirimu, melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat, kau tidak meninggalkannya. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik dan di pencabulan. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, ia mentahirkan dirinya, dia bertaubat bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini Paulus melakukan pertobatan setelah dia pulang ke Yerusalem mengajarkan ajaran Kristen. Kalau ajarannya itu benar, kemudian kenapa dia harus melakukan pertobatan? Kenapa dia harus ditahirkan? Kenapa dia harus mempersembahkan persembahan? Kenapa? Sementara katanya ajarannya itu sudah benar. Itu yang kedua. Terus kemudian yang terakhir, ketika saudara bercerita tentang yang terkait dengan ini, murid-murid Yesus, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 13, kemudian 1 Korintus 15 nomor 9, Paulus ini tiada hari kemudian dia lalui tanpa menganiaya, kemudian menjarakan, kemudian membinasakan murid-murid Yesus. Galatia 1 nomor 13 dan juga ada di dalam 1 Korintus 15 nomor 9. Jadi murid-murid Yesus itu sudah dibinasakan oleh beliau. Ya, jadi tidak ada lagi. Adapun tulisannya itu nanti dijadikan sebagai Injil Apokripa. Kemudian terkait dengan yang menghujat Roh Kudus. Sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Bung. Kristen itu tidak mengenal Roh Kudus. Hanya di Islam Roh Kudus itu ada. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa ini? Siapa ini kemudian Jibril ini? Jibril inilah Roh Kudus itu. Di mana dikatakan? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Kul man kana aduwwal Jibril, di dalam dijawab kemudian Jibril ini adalah man kana aduwwal Jibril. Kemudian di dalam surah An-Nahl, surah An-Nahl ayat 102, Jibril inilah yang disebut kemudian Roh Kudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus inilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Tadi siapa? Yang disebutkan tadi adalah Jibril. Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kemudian dalam surah An-Nahl disebutkan sebagai Roh Kudus. Di situ dikatakan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi jelas Jibril itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Jibril. Sementara yang menyampaikan pengajaran kepada Lukas, Markus, Matius, Paulus dan seterusnya, itu bukan Jibril, itu bukan Roh Kudus, tetapi mereka menuliskan berdasarkan keinginan-keinginan mereka masing-masing dari hasil penyelidikan. Demikian. Aku dulu ya, baru nanti adik Jimmy ya. Kau sediakan bahanmu ya, Dek. Nah, tadi yang kucatat di sini, hukum hanya untuk Bani Israel. Salah Bang Juma. Syukron. Yesaya, tunggu. Mazmur 40 ayat 9. Ini kitab Mazmur ini kitab suci sebagai penuntun kepada seluruh umat manusia, bukan hanya Bani Israel dong, salah. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Udah. Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan punah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di bumi ya, bukan di Bani Israel, di bumi. Nah, sekarang Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Taurat itu apa? Itu 10 hukum. Hanya itu yang diturunkan kepada si Musa, lalu diteruskan turun-temurun. Nah, jadi makanya Yesus juga mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mana mungkin hanya di Israel sampai ke ujung bumi, sampai ke Medan, sampai ke Barus, ke kampung. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Tadi Bang Juma bilang hanya untuk orang Yahudi. Mana yang non Yahudi ajaran Yesus? Ini dia. Jelas ya. Tetapi juga orang Yunani, bukan hanya Yahudi saja, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Nah, sekarang kita lihat lagi Mazmur 114 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Nah, kalau anak-anak manusia ini sudah diberikan oleh Elohim, berarti anak-anak manusia itu harus menuruti hukum 10. Nah, makanya jika ada petinggi-petinggi agama, nabi yang tidak mengajarkan 10 hukum, itu adalah pendusta. Katanya Yesus mengatakan ya dalam Yohanes, itu adalah pendusta. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 19, sewaktu Roh Kudus itu datang, banyak itu yang menyaksikan. Pertama, orang-orang Partia, orang-orang Media, orang-orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Asia pun ada. Orang Asia datang pada saat itu. Nah, Kisah 2 ayat 10, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang, dan Roma. Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab,
orang Arab pun ada. Nah, jangan Bang Jua bilang hanya untuk Bani Israel. Seluruhnya ini kan namanya udah bumi, namanya udah pencipta kita menurunkan hukum agar kita patuhi. Makanya udah kubilang, siapa petinggi agama dan para nabi tidak meneruskan, seluruh para nabi meneruskan hukum 10. Contoh, Nabi Yosua 24 ayat 26. Yosua mendirikan batu, yaitu batu 10 hukum. Bukan batu-batu yang lain didirikan ya, tetapi batu 10 hukum. Nah, Yosua membacakan 10 hukum di hadapan bangsa Israel dan pendatang-pendatang pada saat itu. Jadi jangan salah Bang Juma. Paulus tingkah lakunya dulu membantai murid-murid Yesus. Yes, gara-gara itulah makanya dia ditobatkan oleh Yesus, didatangi Yesus dia melalui cahaya. Maka bertobatlah dia, maka menginjillah dia bersama para murid-murid Yesus dan makin bertambah banyaklah pengikut-pengikut Yesus. Udah selesai. Gak bisa kita mengarang-mengarang, harus bercerita sejujur-jujurnya. Sekian. Coba ditambahi adikku si Jimmy dulu. Mungkin itu aja. Dan kalau murid Yesus itu tidak menceritakan tentang Injil, mungkin agama Kristen itu tidak menjadi mayoritas terbesar di dunia. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Jadi ibu melakukan tambal sulam. Ketika ada perintah hanya untuk Bani Israel, Anda tutupi dengan perintah-perintah Tuhan kemudian yang harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tentang Taurat harus sampai ke ujung bumi. Tentang Mazmur ke ujung bumi. Tentang Injil ke ujung bumi. Tentang Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub diberitakan sampai ke ujung bumi. Memang betul. Tapi syariat hukum itu berlaku hanya untuk Bani Israel dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Baik itu yang mereka merdekakan atau mereka beli. Itu memang betul. Tetapi untuk komunitas Roma, Yunani, itu nggak ada cerita. Komunitas Batak itu nggak ada cerita. Kecuali orang Batak yang hidup di tengah-tengah pemukiman Bani Israel. Mazmur 147. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Dalil Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kita mau kemana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi tidak ada dasar pijakan kemudian bahwa Bani Israel menerima hukum dari Tuhan dan hukum itu hanya untuk seluruh umat manusia. Itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu memang harus diberitakan. Al-Quran memberitakan itu. Tetapi hukum-hukum yang datang kepada mereka itu hanya mengikat mereka. Bagaimana kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel ini kemudian dipatahkan? Oh, harus ada yang mengarang, harus ada yang membuat cerita, harus ada yang melebih-lebihkan, harus ada yang merusak tatanan itu untuk supaya dipercaya. Contoh, Roma 1 nomor 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi dan orang Yunani. Siapa perbuatan ini? Perbuatan Paulus. Membantah ajaran Tuhan tadi. Aku tidak melakukan perintah ini kepada bangsa lain. Hukum-hukumku tidak mereka kenal. Tapi Paulus mengatakan, dan juga orang Yunani. Apa akibatnya? Kita baca apa yang dituliskan kemudian oleh Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul 21. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, ketika masa 7 hari itu sudah hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia. Nah ini. Orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait suci.
Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci ini." Orang Yunani itu orang najis, orang yang tidak bersunat, orang najis gak boleh masuk ke dalam bait suci. Tapi Paulus mengatakan, oh gak apa-apa, oh sunat itu tidak apa-apa, tidak dilakukan. Justru kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 9, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Jadi bagaimana mungkin kemudian hukum Tuhan datang kepada orang Kristen? Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, nomor 14, di situ dikatakan, barang siapa yang tidak bersunat nonatnya, bunuhlah dia, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kristen ini miliaran ini harus dibunuh semua ini sebenarnya. Karena itu perintah Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 14. Bunuh. Tapi Paulus pasang badan. Tunggu. Itu hanya berlaku sampai Yohanes. Sekarang nggak lagi. Nggak lagi. Itu hanya berlaku sampai Meleaki. Sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Justru sekarang kalau kau sunatkan nonatmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi memang harus ada kemudian yang membantu orang Kristen pasang badan agar ajarannya itu dianggap sebagai ajaran yang benar. Kemudian yang terakhir, saudara tadi mengatakan bahwasanya kalau murid Yesus tidak mengajarkan, maka Romawi tidak akan banyak, Kristen tidak akan banyak. Bung, Matius 24 nomor 24 dan seterusnya Anda baca. Apa kata Yesus? Nabi palsu, pengajar palsu itu akan menyesatkan banyak manusia. Jadi kalau tidak banyak Kristen, salah Yesus. Harus banyak. Jadi jangan Anda bangga dengan banyaknya. Mereka banyak menjadi Kristen bukan karena belajar Bible, tetapi karena doktrin dan dogma. Bukan karena belajar dan mendalami Bible, tetapi karena doktrin dan dogma. Sekali lagi, bukan karena belajar Bible, tapi karena doktrin dan dogma. Mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Mau ke agama mana? Mau menyembah patung? Nggak mungkin. Mau menyembah batu? Nggak mungkin. Mau menyembah pohon? Nggak mungkin. Mau menyembah hantu? Nggak mungkin. Satu-satunya jalan adalah mengikuti ajaran orang Farisi. Apa itu? Menyembah Nabi Tuhan, yaitu Yesus. Kenapa? Yesus bisa bermujizat, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat. Karena kemampuan-kemampuan itulah kemudian mereka menjadikan Yesus itu Tuhan. Apa dalilnya? Coba Anda lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit untuk dijadikan sebagai Tuhan oleh Tuhan. Nah, kan lucu. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jadi mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, menyembah dewa Zeus, menyembah dewa Horus, menyembah Hercules, menuju kepada penyembahan kepada Yesus. Itu yang mereka lakoni. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan Kristen itu banyak, kenapa tidak banyak? Yang penguasa yang membuatnya menjadi banyak, siapa itu? Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi lah itu dengan kekuatan persenjataan lengkap, kekuasaan politik yang bagus, ya, harta dan kekayaan yang melimpah, yang menjadikan Kristen itu menjadi besar di atas muka bumi. Tapi kalau Anda pilih dari sekte ke sekte, dari sekte ke sekte, maka Kristen adalah agama yang paling kecil. Islamlah agama yang paling besar. Udah Bang Juma. Silakan. Tadi soal tentang bersunat. Orang yang bersunat menajiskan ibadah kita, katanya, ya kan?
Nah, kita baca lagi di dalam Imamat 22 ayat 1 sampai 33. Kudusnya kebaktian. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, itu yang paling penting. Yang melakukan banyak kejahatan jangan masuk kebaktian. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduskanlah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan juga Bang Juma, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Hatimunya sunatkan, jangan lakukan segala bentuk kejahatan. Ulangan 10 ayat 16. Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, katanya. Jadi kulit katan hati kita ini yang harus kita sunat. Kita lakukan kebaikan dan kebenaran, baru kebaktian itu boleh kita datangi, katanya. Jadi nggak perlu eceknya nonot kita ini nggak perlu disunat pun boleh. Yang jelas boleh disunat, nggak dilarang. Tetapi yang paling terpenting dikatakan di dalam Imamat ini dan Ulangan ini adalah kuduskanlah hatimu dari segala bentuk kejahatan. Itu soal sunat. Nah, baru bisa masuk rumah ibadah, kebaktian. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalap terus itu Bang Juma bilang hanya untuk Israel. Emangnya Elohim itu hanya untuk orang Israel saja? Tidak, untuk seluruh bumi. Jangan Bang Juma bilang Elohim itu untuk bangsa Israel saja. Elohim itu menurunkan 10 hukum awalnya untuk Bani Israel melalui Musa. Setelah itu terus. Makanya Yesus berkata, satu titik jangan kau robah 10 hukum. 10 hukum maksudnya ini bukan hukum-hukum upacara. Karena yang diturunkan Elohim kepada Musa 10 hukum. Itulah hukum moral. Nah, jadi hukum ini di dalam Yesus. Siapa yang di dalam Yesus sudah pasti barang tentu melakukan perintah-perintah Elohim ini. Jadi jangan Bang Juma bilang itu hanya Bani Israel. Awalnya memang Bani Israel, lalu ke ujung bumi disebarkan. Makanya Yesus memberi perintah. Ini surat perintah ini, sewaktu dia mau naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Pergilah ke seluruh bangsa, katanya. Kabarkanlah tentang kebenaran. Aku menyertai engkau Derni sampai akhir zaman. Untung ada handphone ini. Jadi nggak perlu aku jauh-jauh aku sampai ke Jakarta sana. Ini di sini semua 11.000 berapa ini? Oh, udah entah dari segala penjuru kota ini yang datang ini. Nah, itu sudah kulakukan. Perintah Yesus sudah kulakukan. Pergilah, maka tersiarlah sampailah ke Makassar, ke Medan, ke Tanah Karo, ke Jawa dan segala macam. Nah, ada lagi nanti penginjil yang lain disampaikan lagi di sana. Tersiarlah penginjilan itu. Jadi Bang Juma jangan selalu bilang hanya untuk Bani Israel. Umat Tuhan itu seluruh bumi ini, seluruh alam semesta ini. Awalnya para nabi datang di Bani Israel, di sana, di Israel sana awalnya, baru kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Makanya kan banyak orang Kristen Bang Juma, enggak 1000, bermiliar-miliar. Nah, jadi sudah tersiarlah pekabaran itu. Aduh, udah sakit tenggorokan kue, enceng lah. Capek aku. Iya, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai sunat hati, sunat hati itu maksudnya manusia itu kalau dia tidak sunat hatinya maka dia akan berlaku seperti iblis. Kenapa? Yang dimaksud orang yang tidak bersunat hati adalah orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tegar tengkuk terhadap perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Ketika diajarkan jangan ada ilah lain di hadapanmu, mereka kemudian tegar tengkuk membikin ilah dalam bentuk manusia. Padahal pada saat Tuhan berfirman di Keluaran 20, Tuhan dalam keadaan dirinya yang adalah esensi yang tak seperti makhluk. Tiba-tiba di abad pertama muncul Tuhan baru bernama Yesus. Saya katakan kepada Ibu Darni, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 10 nomor 16, sebab itu sunatlah hatimu, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Kenapa orang Yahudi disebut tegar tengkuk? Kenapa? Karena ketika datang perintah, jangan engkau makan babi, mereka melanggar. Peliharalah sabatku, mereka melanggar. Jangan kau memakan bangkai, mereka melanggar. Jangan kau membuat patung, mereka melanggar. Pelihara sabatku, mereka melanggar. Itu yang disebut tegar tengkuk. Tegar tengkuk disebabkan karena mereka melanggar perintah.
Nah, bagaimana mungkin Anda mengatakan kami tidak perlu lagi sunat qulub. Kami hanya diperintahkan sunat hati. Halo, bagaimana mungkin Anda dikatakan mau mengatakan diri Anda itu berpakaian sementara Anda telanjang? Oh, sudah loh Bang Suma, saya udah pakai baju loh. Iya, ibu pakai baju tapi di bawah tidak pakai celana. Ini Anda mengaku sebagai sunat hati, tapi perintah Tuhan jangan ada ilah lain. Anda gantikan, Anda membuat ilah baru bernama Yesus yang menjadi manusia katanya. Katanya tidak tegar tengkuk. Perintah Tuhannya jangan ada ilah lain, tapi kok bikin ilah dari anak manusia? Kok bikin ilah dari anak Maria? Kok bikin ilah dari Yesus yang dari manusia yang bernama Yesus? Apakah bukan berarti Anda tidak sunat hati? Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan ilahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Mengasihi Tuhan itu gimana? Baca ulangan 11 nomor 1. Baca Yosua 22 nomor 5. Mengasihi Tuhan itu adalah tunduk patuh terhadap perintah-perintah, terhadap ketetapan-ketetapannya, mulai yang paling terkecil sampai yang paling besar. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, ini dia. Nah, sekarang ibu hanya memelihara yang 10, itu pun jebol. Apa jebolnya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Sekarang ada sembahan lain bernama Yesus. Itu adalah sembahan yang dibuat-buat kemudian untuk orang Roma dan Yunani. Orang Yahudi yang memegang hukum Taurat tidak pernah mengganti Tuhan mereka dengan manusia. Orang Yahudi sekte apapun mereka tidak pernah menggantikan Elohim, Hasem, Yod-Heh-Vav-He dengan manusia. Tapi Kristen muncul Tuhan baru bernama Yesus. Apakah Yesus adalah Tuhan bagi Bani Israel? Bukan. Siapa Tuhannya Bani Israel? Yod-Heh-Vav-He. Apakah Yesus Tuhan bagi orang Romawi? Ya. Siapa orang Romawi ini? Apakah mereka punya hak untuk mendapatkan hukum Taurat? Tidak, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu siapa yang mengajarkan mereka untuk mengambil kitabnya orang Yahudi, menempel di kitab mereka? Pasti ada kemudian serigala di tengah-tengah mereka. Inilah Paulus yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Makanya tadi ibu hanya membantah saya menggunakan surah-surah Paulus. Yeremia 4 nomor 4, coba lihat kesaktiannya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Berarti sunat hati itu berkaitan dengan perbuatan. Bukan cuma diam berzikir memuja haleluya, haleluya, haleluya. Bukan. Menyunat hati itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik, berarti terkait dengan perintah-perintah Tuhan. Yeremia 6 nomor 10. Ya, kita urai. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Coba, apakah maksudnya ini sunat mau dipotong juga? Bukan. Tetapi mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak mendengarkan kata Tuhan. Sungguh firman Tuhan telah menjadi cemoohan bagi mereka dan mereka tidak menyukainya. Itu siapa? Kristen. Dia tidak suka perintah sunat. Telinganya sudah dipotong. Mereka tidak mendengarkan perintah sunat itu. Mereka diperintahkan jangan makan babi. Pokoknya tidak ada itu. Harus dimakan dan seterusnya. Itu perintah. Nah, coba ini yang terakhir. Yehezkiel 44 nomor 7. Yang membiarkan orang-orang asing, yaitu Kristen, ini orang asing nih ya, karena berbicara mengenai Bani Israel, Romawi dan Yunani. Orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, nonotnya, masuk dalam tempat suciku
Dan dengan kehadiran mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatan begitu kamu memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya ke dalam bait suciku. Itu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang lebih jahat di antara semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Yeskil 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, maksudnya nonotnya, boleh masuk dalam tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke bait suci. Ini perintah. Ini perintah Tuhan. Tapi kemudian dirubah. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini yang mana sih yang sebenarnya yang Tuhan di sini? Yang mana yang Tuhan? Yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, atau Paulus yang Tuhan? Jangan engkau tidak menyunatkan hatimu dan kulupmu. Barang siapa yang tidak bersunat hatinya dan kulupnya tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Dan semua kekejian yang pernah dilakukan oleh Bani Israel, kekejian yang paling kubenci adalah mereka memasukkan orang-orang najis ke dalam bait suci, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Paulus muncul. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kristen taat kepada siapa? Taatnya kepada Paulus. Padahal di dalam Kejadian 17 nomor 14, inilah perjanjian kekalku yang kuadakan terhadap engkau, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, bahwa barang siapa yang tidak memotong kulupnya, maka dia harus dibunuh, karena dia telah mengingkari perjanjian kekalku. Ini sebenarnya yang Tuhan siapa sih? Tuhannya Abraham. Oke, silakan. Oke, udah ya. Silakan. Aku udah terakhir lah ini ya Bang Juma. Terakhir lah ya. Silakan. Nah, Imamat 22 tadi ayat 1 sampai 33 itu kudusnya kebaktian, perikopnya di atas ya. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, itu ya, itu maksudnya yang tidak kudus, yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk kebaktian, katanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 7. Berarti Bang Juma, kalau kami memang di Advent boleh bersunat, tapi tidak itu iman kami. Tetapi yang dikatakan di dalam imamat ini adalah menyunatkan hati kita ini dari segala bentuk kejahatan. Itulah yang lebih utama, baru boleh masuk kita ke kebaktian itu ya. Terus jangan ada sesembahan lain selain aku. Yes, benar sekali. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Yang menyembah selain kepada Allahnya Musa, Abraham, Ishak, Yakub adalah berhala atau setan. Nah, di luar daripada Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Mamon, setan. Kami tetap menyembah Elohim, kami tetap menyembah Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang firmannya Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub itu, firmannya yang telah menjadi manusia itu turun ke bumi, tetap itu kami sembah. 1, nggak ada 2, nggak ada 3. Ini sudah jelas dikatakan, yang menyembah selain daripada Allahnya Musa, Abraham, Ishak dan Yakub adalah berhala. Udah tahulah Bang Juma, di luar dari Elohim, kalian mana berani kalian membilang Elohim di dalam Al-Quran itu? Mana berani? Nah, berarti kalian di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kami orang Kristen masih tetap di dalam Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang firmannya Elohimnya Abraham itu, firmannya yang telah menjadi manusia, mau menebus kami, mau menyelamatkan kami. Itulah Yesus yang turun ke bumi. Deal. Gak ada yang lain selain daripada itu. Udahlah Bang Juma, capek aku, siaplah itu. Udahlah ya. Tapi itu ini menyembah, tapi Tuhannya Abraham, Yakub itu bukan Yesus, Budar nih. Iya, tetapi kan udah aku bilang firmannya Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub itulah Yesus gitu, yang menjadi manusia turun ke bumi. Jadi nggak ada Abraham bukan Yesus, Allah yang lain.
Tuanya udah Abraham deh. bukan Yesus, udah. Terusin. Udah. Udahlah. Apalah dulu. Sampai di sinilah dulu. Jam 2, jam 1 udah pun ini. Hampir tengah 2. Oke lah. Iya, baik. Oke, Bu Darni. Iya. Jadi kalau ada mau kalian naikkan lagi oten-oten, silahkan ya. Iya, ini ada adikku lagi si Jimmy ini ya. Masih ada rupanya dia di situ. Ayo dek, kau dulu bernarasi dek. Jimmy. Udah nggak kelihatan ya Bu Darni ya, kalau ada kawannya. Hah? Cukup? Iyalah itu elah Kak. Itu dia. Jadi Elohim kami tetap Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya itu telah menjadi manusia, mau menebus kami, menyelamatkan kami, turun ke bumi. Jadi nggak perlu lagi memotong-motong korban, memotong-motong binatang setiap tahun. Asal berdosa memotong domba, asal berdosa memotong binatang. Tidak lagi seperti itu. Hanya cukup dengan darah Yesus disucikan manusia kepada Elohim. Itulah Elohim kami. Jadi tidak di luar. Masih ngomel. Oke lah. Jadi sampai di sini dulu lah, karena udah capek juga aku, korongkongan udah apa. Soalnya itu juga ulang sana, ulang sini, ulang sana, ulang sini. Udah ya. Jadi aku selamat malam lah dulu. Jadi komentar di Bang Juma dong. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan ilah lain, jelas hari ini kita memahami Yesus itu bukan Tuhannya Bani Israel. Udah 2000 tahun Kristen mangut-mangut, mungut-mungut, kemudian ke gereja hari Sabat, hari Minggu, mereka menyembah siapa? Menyembah Yesus. Sejak kapan Bani Israel memiliki Tuhan bernama Yesus? Itu adalah ilah baru. Itu fakta. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam? Di dalam Kejadian 17 nomor 7. Jangan lari ke Al-Quran dulu. Kejadian 17 nomor 7 ini perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham, Ismail, Ishak. Aku akan melakukan perjanjian kekal dengan engkau, wahai Abraham. Yaitu, aku akan menjadi Tuhanmu. Yang berkata seperti itu siapa? Tuhannya Bani Israel. Tuhan pencipta langit dan bumi yang membuat perjanjian kekal. Wahai Bani Israel, wahai Abraham, aku akan melakukan perjanjian kekal dengan engkau, dengan anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, sebagai perjanjian kekal. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tidak ada yang bisa membatalkan bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Al-Quran mengatakan, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, telah memilih agama ini, telah memilih dinul ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Lalu kemudian apa di ayat selanjutnya mengatakan, am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan tersebut. Ini yang kami sembah. Maka yang dikatakan innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang datang kepada Ibrahim, kepada Ishak dan Yakub,
kepada Musa, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Isa alaihissalam. Ini yang kami imani. Jadi kami tidak merubah, kami tidak menyembah ilah baru. Yang kami sembah adalah ilah yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang datang kepada Musa, Daud, Salomo. Itu yang kami sembah. Sementara Ibu Darni, Kristen dan semuanya menyembah anak Maria. Makanya dalam Al-Quran, wa iskala Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahi min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan Bu Darni dan teman-temannya menyembah engkau selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Yang aku katakan apa yang menjadi hakku, yang bukan hakku aku tidak katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Yesus juga menyembah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Jelas sekali. Wa nahnu lahu muslimun. Dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Isa menyatakan kami berserah diri kepada Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Maka dikatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Di antara Ibrahim, di antara Ishak, di antara Ismail tidak pernah diperkenalkan Tuhan yang berupa manusia. Tidak pernah. Tidak ada Tuhan yang dilahirkan manusia, apalagi dibunuh oleh manusia. Dengan demikian kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Ketika Bu Dardi mengatakan bahwasanya ibu itu adalah orang yang kemudian menjalankan perintah Tuhan, yang taat kepada perintah Tuhan, di mana orang suci kemudian orang kudus itu adalah orang yang diterima ibadahnya. Bagaimana mungkin ibu bisa kudus kalau ibu tidak pernah mandi junub? Ibu tidak pernah mandi tahir. Bagaimana mungkin ibu dikatakan kudus ketika ibu masuk ke rumah ibadat masih menggunakan sepatu sendal, masih tidak berwudu, tidak mencuci tangan, tidak membasuh muka, tidak membasuh kaki. Sementara itu adalah syarat-syarat untuk masuk ke bait suci. Bagaimana mungkin kemudian ibu mau dikatakan kudus, kemudian ketika ibu mendudukkan anak manusia untuk menjadi setara, bahkan mengganti Tuhan yang pernah datang menyatakan diri kepada para nabi. Jadi tidak ada kekudusan kepada penyembah-penyembah Yesus. Tuhan mengatakan jelas bahwa tidak ada Tuhan di luar daripada aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Hendak kepada siapa engkau mempersamakan kami sehingga kami sama? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, aku sendiri. Aku hanya menjadikan Yesus sebagai perantara, tetapi melakukan mujizat, membangkitkan dan seterusnya, akulah itu. Makanya Yesus setiap mau melakukan sesuatu selalu berdoa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, dalam namamu, wahai Bapa, wahai Bapa, dalam namamu, dan seterusnya. Itu disebabkan karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang berbuat adalah pencipta langit dan bumi melalui perantaraan nabinya Yesus alaihissalam. Demikian. Bang Juma, satu lagi lah. Karena ada lagi tambahan ini tadi Bang Juma buat. Bagaimana mungkin Anda kudus masuk ibadah aja nggak cuci tangan, nggak cuci. Mandi semua mandi, jangankan cuci tangan, mandi harus bersih. Kok cuci tangan pula Bang Juma bilang harus mandi semua bersih, cuci rambut, cuci gosok gigi, hidung di lubang-lubang ini semua dibersihkan masuk ke gereja. Dan satu lagi, hatimu lah sucikan dari segala bentuk kedengkian. Kenapa pakai sepatu? Iya, pakai sepatu juga boleh, tapi bersihlah sepatunya. Bersih sepatunya, bukannya dipijak-pijak tai ayam di sana dibawa ke dalam rumah ibadah. Oh tidak. Enggak dong. Kan kita periksa sepatu kita itu. Kita lihat pun gini, oh bersih. Kita lap-lap lagi, kita tokok-tokok lagi di luar baru masuk. Tapi yang paling penting adalah hatimu. Jadi kayak mana orang miskin
Orang miskin yang kotor-kotor baru entah dari mana-mana dia mau cari-cari makanan, uang dan segala macam, gak ada uangnya. Tahu-tahu dia mau datang kepada Tuhan. Kayak mana itu? Datang aja dia ke rumah ibadah itu kita larang. Nah itu makanya yang diperlukan di dalam rumah ibadah kami itu orang Kristen. Hatimu lah sunat dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan itu apa? Kedengkian, mabuk-mabukan, perjudian, pelacuran, pembunuhan, perzinahan dan segala macam bentuk kejahatan. Jauhkanlah itu baru kau datang ke dalam kebaktian. Itu loh teman-temanku. Itu yang terpenting. Nah itu. Tadi Bang Juma bilang kena Bu Darni nggak cuci tangan, nggak bersih kali aku Bang Juma kalau mau ke gereja mandi semuanya, berapa ember habis air itu kubuat. Kalau cuci tangan paling 2 gayung, iya kan Bang Juma? Kalau kami mandi habis 1 bak. Nah itu. Sekian. Baik. Jadi gini Bu Darni, mandi tahir dengan wudhu itu berbeda. Mandi tahir ada di dalam Imamat 14 nomor 8. Ya, memang ada perintah mandi. Itu jelas. Itu adalah mandi tahir. Engkau harus mandi. Engkau harus membasuh tubuhmu dengan air. Maka ia akan mencetak mandi tahir. Itu mandi tahir. Orang yang akan ditahirkan haruslah mencuci pakaian, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air. Maksudnya mandi. Itulah disebut mandi tahir. Tapi yang saya maksud ini wudhu. Wudhu yang diajarkan oleh para nabi ketika kemudian mereka masuk ke dalam bait suci. Keluaran 30 Anda baca. Kami juga harus membuat bejana perunggu dengan alasnya dari perunggu untuk mencuci. Dan haruslah kau taruh itu di antara kemah pertemuan dan mesbah. Dan engkau harus menuangkan air ke dalamnya. Harun dan keturunannya, anak-anaknya harus mencuci tangan dan kaki mereka dengan air itu. Ketika mereka masuk kemah pertemuan, mereka harus membasuh diri dengan air supaya mereka tidak mati. Atau ketika mendekati mesbah untuk melayani dengan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Keluaran 40. Bejana itu tempatnya di antara kemah pertemuan dan mesbah. Lalu memasukkan air dengan mencuci. Dari situlah Musa, Harun dan anak mencuci tangan dan kaki. Beda antara wudhu dengan mandi tahir, itu beda. Ini yang perlu ibu pahami. Itu diterangkan Imamat 14, Imamat 15 itu membahas tentang wudhu. Jadi orang-orang terdahulu sudah melakukan wudhu itu. Mereka kemudian tidak masuk ke rumah ibadah tanpa wudhu. Kalau mandi mah beda. Mandi itu memang ada, mandi tahir namanya. Kalau di kami mandi junub, itu ada. Semua digosok pokoknya, semua lubang-lubang itu ditusuk semuanya. Pakai linggis. Sorry bercanda. Jadi itu mandi tahir, itu mandi junub. Yang dimaksud ini wudhu. Untuk mentahirkan diri itu ada disebutkan wudhu. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih sempurna lagi. Sampai kepada apa itu baptis, apa itu wudhu, apa itu mandi tahir, apa itu junub. Nah, Ibu Dani istirahat dulu. Yang pasti Ibu telah membuat Tuhan baru bernama Yesus. Demikian. Oke lah. Jadi ya, Ibu sehat selalu. Selamat malam lah semuanya ya. Bang Juma, host, Bang Handi, Bapak Sugi, Dokter Akal, siapa lagi? Bu Darni luruskan Bang dulu. Alip. Bu Darni, saya dengar di Komal sana. Ibu apa Roma? Apa Roma? Kok mati? Tuh ada yang ngomong Bu Darni ngaku diberi koin oleh Bang Juma kalau bisa mendatangkan CP. Ayo kita luruskan dulu ya. Nggak jadi tidur. Nggak jadi tidur. Bukan dulu. Gini Pak Sugi, kenapa si CP nggak jadi datang? Dia dengar katanya dari orang-orang bahwasanya aku sama Bang Juma kong kali kongkoin. Enggak, salah kalian, berdosa kalian, aku bilang. Terus satu lagi, ada lagi dari pihak kalian bilang lagi aku dibayar CCP gitu ya. Nggak ada, mana ada uang CCP, nggak mungkin lah ada kan. Jadi nggak mungkin. Semua dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Dua-duanya hoax. Dua-duanya datang roh iblis berkata seperti itu. Dari pihak CCP pun tak ada, dari pihak Bang Juma juga nggak ada. Nah itunya yang sebenar-benarnya. Gitu dia. Aku nggak tahu berdusta loh Bang Sugi, Pak Sugi. Tapi faktanya Bu Darni, faktanya adalah
si CP ini takut nggak mau. Enggak, itu tadinya dikiranya aku sama Bang Juma kalau kali koin nanti dikasih Bang Juma aku koin. Itu alasan Bu. aja. Baru kan gini. Besoknya kan dibukanya lagi. Bang Juma kemarin itu maka aku turun mati lampuku, udah itu WiFi ku mati. Kan kecarian klien aku kan. Mati lampuku, nggak mungkin aku beli pulsa. Udah jam berapa itu ya? Jam 1 aku yang turun itu kan. Aku bukan lari ya, bukan. Gara-gara mati lampu, mati wifi, nggak bisa dong jalan paketku. Singkat cerita. Nah, kalau masalah ini tadi, terus besoknya dibilang Bang Cipi, yaudah, aku kalah 1-0. Oke lah, nggak apa-apa lah aku kalah. Karena aku sudah kukira Bu Derni sama Bang Juma ada koin. Sekarang kubukalah di roomku lagi, kuundang lagi Bang Juma. Kau bilang ke sana, nggak mau aku. Ku bilang kan, nggak mau aku lagi. Capek aku, malu aku kau buat. Udah 5.000 menonton aku nunggu andalanku nggak datang. Ku bilang gitu. Itulah kan lebih bela kau ke sana daripada ke sini katanya. Ya udah, kuusahakan ku bilang. Ku datangilah buruku. Blokir permanen. Nah, disampaikan lantah jadi sama Bang Juma. Si CP ditunggu, nggak datang Bang Juma. Tengok Bu Darni, ku klaim ini aku juga yang menang. 1-1 kami. Itu loh. Gitu. Kalau selain kali kalian mau berlaga lagi, nggak mau aku lagi, nggak ada urusanku lagi, capek aku. Nah, masalahnya habis aku diteror di ruangan Kristen itu loh. Dibilang aku batu sandungan di Kristen ini. Batu sandungan aku dibilang. Sementara aku kayak gini lah. Panas otakku mau berlawanan tadi menjawab Bang Juma. Otakku ini panas loh. Belajarnya aku ini, bukuku di hadapanku ini capek aku baca-bacanya. Dibilang aku Judas. Coba lihat murni. Bu. Buku besar ini. Enggak usah lah. Nanti on cam aku jelek, nggak mau aku. Kalau kayak secantik Mbak tadi aku on cam aku, ini aku jelek, nggak mau lah. Udah yang gitunya. Hatinya Bu Darni cantik. Iya, hatikunya ini sekarang aku bersih loh. Nggak tahu aku neko-neko, dusta-dusta, nggak tahu aku. Cuman itu, walaupun mereka menyerang aku, semua loh menyerang aku. Barusan tadi lagi diserang juga aku. Aduh, kasihan kali diriku ini. Oh Tuhan, berdoa aku terus Bang Juma, Pak Sugi, Bang Andi. Semoga aku sabar. Jangan sampai aku mundur gitu aku. Semoga aku dapat hidayah. Jangan dulu. Ada dua pendapat kenapa Ibu Darni diserang. Pertama, Ibu Darni nyaman di rumah Muslim. Bukan. Ibu Darni itu dianggap ya ini mata-mata nih. Itu satu. Kedua ya beda memang. Ibu Darni nggak makan babi, mereka makan babi. Itu bedanya. Jadi makanya Ibu diserang terus gitu. Tapi harusnya gini loh, Bu Darni, harusnya kalau mereka itu tidak punya penyakit hati, Bu. Kalau kita jujur ya, terlepas apapun agamanya, kalau mereka itu nggak punya penyakit hati, harusnya mereka itu senang, bangga. Lihatlah orang Kristen, orang Islam bisa berdiskusi panjang lebar berjam-jam, tidak ada hujat-hujatan. Harusnya dia bangga kan, daripada di komalnya membahas apalah, menuduh, memfitnah, menghinakan, merendahkan apalah, entah apalah dia bahas di tempat mereka itu. Bang Juma, kalau lah aku kayak gitu, kuhujat lah agama kalian. Besok udah leong kepalaku ini, tahu kalian alamatku pencur batu. Profilku pun jelas-jelas kubuat sama kalian. Mau kubuat kayak gitu, kan nggak mungkin. Kan beda-beda teknik orang menginjili itu beda-beda, kan gitu. Berarti dia seperti itu. Tidak melakukan penghujatan karena takut didatangi rumahnya gitu. Ya takutlah kalian bunuh aku. Sebenarnya Ibu mau? Enggak juga, karena Yesus juga berkata, yang menghujat tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Wahyu berapa itu? Ada ayatnya loh. Nah, terus Ibu mau sama-sama lagi dengan mereka di sana? Sama-samanya paling gini aja, paling aku menghargai bahwa mereka orang-orang Kristen, sahabat-sahabatku di dalam Yesus, aku di bawah nonton aja. Kadang si CP-nya menjambak aku selalu, kutolak, ditariknya. Habis aku di atas, habis aku di blender. Iya, padahal kutolaknya kan. Nanti dijambak Bang CP aku kan, dijambak. Sampai 3 kali nggak mau aku, baru dijambaknya lagi terakhir maulah aku kan,
teman-temankunya ini, biarlah pikirku naik aku. Sampai di sana, perempuan-perempuan itu lagi lah menyerang aku, ada 4-3 itu. Ku bilang lah kalau ada Ruben aku tembak mati kau dari sini. Ku bilang lah pala aku. Cara menyerangnya gimana Mbak? Cara menyerangnya? Ya dikatakan lah, ngapain kau di sana? Mau kau diserang-serang, dihujat-hujat Yesus kita itu, tapi kau diam aja, nggak ada perlawananmu sedikit pun. Coba kalian pikirkan dulu aku tadi. Nggak ada kah perlawananku tadi? Yang kita diskusi tadi? Diam aja kah aku? Kan sesuai dengan data lah kita ngomong. Iya, maksud mereka itu maksud mereka ibu tidak menghujat kami. Itu yang mereka mau kan menghujat. Mereka itu maunya Ibu Darni itu seperti mereka yang kerjanya menghujat, menghina. Ya. Ibu tidak lakukan itu. Ibu makanya dia merasa ibu tidak mewakili mereka. Coba ibu menghujat, senang kali mereka. Yes, pasti kayak gitu. Tapi karena ibu tidak menghujat, itu melukai hati mereka. Harusnya ibu menghujat kayak dia. Itu Bu. Kalau menurutku kalau penginjilan nggak seperti itu. Katanya aku nggak debater itu. Kalau penginjilan Ibu, buka roomnya tersendiri, menginjil Ibu, kuatkan teman-teman Kristen. Iya benar juga. Cuman aku kalau ku buka roomku ribut. Suara kedengaran kompresor lah. Kalau udah pagi-pagi hari, siang hari, kalau malam gini jangan bikin ketawa-ketawa itu Kalau malam gini kan dah tutup, jadi udah bisa aku mau masuk kemana-mana gitu. Mau buka room sendiri aku belum pinter kali. Kan nggak semua sama. Aku penginjilanku gaya aku kayak gini. Aku masuk ke sarang macan. Ini Bang Juma kan sarang macan termasuk sarang singa. Siapa berani melawan Bang Juma ini? Kan begitu maksudnya Bang Juma maksudnya gini. Darni itu tidak sama tujuan sama mereka. Mereka itu harus menghujat, bahas Al-Quran seenaknya, menyalahkan Al-Quran. Itu maunya begitu Darni. 2 menit diturunkan aku, kalian lah aku 2 menit, nggak jadi penginjilan. Iya kan? Udah habis dikit, besok cari alamat Oten Club. Besok Ibu Darni jauh dari Toba. Medan, Sumatera Utara. Itu kemarin ada 2 kali 24 jam namanya Lukman Dolok Saribu, itu udah ditangkap Darni. Itu makanya ada lagi cewek ku tengok ditangkap. Jadi mau kayak gitu kalian buat aku. Mana mau aku. Penginjilan itu ada caranya. Tapi kalau aku tadi di luar negeri, entahlah ya, entah kayak mana otak awak ini datang setan, entah kayak mana nggak tahu lah aku. Kalau aku nggak lah, karena ada loh ayatnya, orang yang menghujat tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Itu coba. Kalian ada ayatnya itu? Ada ayatnya kalian kayak gitu ditulis. Siapa yang menghujat tidak ada tempatnya di kerajaan surga katanya. Mana mau aku? Di dalam Al-Quran dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Terkutuklah, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Itu. Coba. Mana ada di agama lain ngomong begini, jangan kau menghina Tuhan mereka. Agama ibu ada begitu. Di Islam ada. Nggak boleh kita dilarang kita. Ini dia. Ini dia tengok ya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Tidak ada orang pemabuk, penyembah berhala, orang penghujat atau orang najis yang masuk di dalam kerajaan surga. Itulah. Coba ada ayatnya ya. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Ada orang yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Itu banyak. Orang yang penjahat semua itu penjahat melakukan kejahatan. Nggak boleh masuk kerajaan Tuhan. Yang benar aja Bu. Kasihan tuh orang-orang yang waktu kecil itu benar ditendang. Itu Riko mau iklan, bisa nggak dinaikkan sebentar untuk iklan Riko? Sebelum Riko iklan, aku iklan bentar ya. Bagi teman-teman yang tertarik naikkan dulu Bang Juma, hoodie serta polo set dapat menghubungi saya di DM. Berapa satu bajunya? Untuk Bu Darni khusus nggak apa-apa Bu, ku kirimin. Yes. Tapi betul. Ini dipijak-pijak sama Bang Juma. Janganlah ya. Apanya aku buat tulisannya? Bu Darni 1 gratis. 1 ya. Emangnya kalau dibeli 1 berapa?
Ya gede aja layarnya, kasih lihat lagi, gede layarnya, kasih lihat. Iya, anti oten. Bu Darni nanti pakai ya. Iya, aku pakai lah. Iya, anti oten. Enggak adakah kata-kata yang lain selain itu? Kalau untukku, masa itu ku pakai? Enggak apa-apa. Bajunya aja Bang Juma kasih satu. Boleh, Ya, mau habis itu, bener nih. habis itu naik ke ini, komalnya siapa? Komalnya si CP. Buka kamera. Oh iya. Nanti aku bikin ini. Zuma Kasih dia dulu, gede buka cam itu. Julius. Oh iya. Jul. Ya, jadi kita bikin Zuma Fans Club aja untuk Budar nih, khusus. Iya itu aja. Supaya sopan. Oke, open cam. Aduh. Baru naik ke rumahnya si JP open cam, bahaya ya, mata-mata ini. Bahaya. Iya. Dibilanglah aku pengkhianat, enggak lah. Aku enggak mau berkhianat lah. Tetapnya, biarpun mereka menyiksa aku, memblender aku maafkannya mereka, Bang Handi. Blender. Kayak mana lah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja. Iya. Ini. Mantap. Keren. Iya. Oke, udah cukup. Oke. Jadi oten aku kirim ke Budar nih, sama Budar nih pengikut Bang Zuma aku tulis. Yang hebatnya lagi di YouTube kalian buat kayak gitu ya. Makanya dibilang orang itu ini si Darni nih udah mualaf ini. Hati-hati kalian sama ini. Gitu-gitu orang itu. Kalian pula kalian buat pula di YouTube. Doa itu, Bu. Doa yang bagus itu. Iya, kalian buat pula di YouTube. Bu Darni mau mualaf, kalian bilang pula kayak gitu. Aku masuk ke ruangan Kristen. Ya habislah aku dibal-bali. Siapa yang bilang? Itu ada di komen Bu Darni. Kalau Bu Darni malap, aku mau jadi suaminya. Bagi teman-teman yang mau beli kaos, silakan di DM ke saya ya. Ya, buat teman-teman yang mau pesan kaos tadi, ini akunnya di ini ya, bukan di host ya, tapi ini akun Dr. Akal, di follow langsung ke profilnya, di DM. Dia mau pesan baju kaos, terus mau pesan baju kaosnya, mau request dengan kata-kata slogannya Bang Zuma kayak nenekmu kiper, bukan gitu kucluk, itu bisa di Bang Dr. Akal. Silakan di follow atau langsung ke profilnya. Oke, Bang Riko silakan Bang. Mantap itu, Gimpe Ulu. Dalam kurung kepala peyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, yang di bawah, yang belum kenal, saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Silakan dibantu, yaitu empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi, kerupuk ikan tenggiri, dan lain-lain. Kami kirimkan melalui Lion Parcel, JNE dan si cepat dari Tanjung Pandan Belitung, tidak bisa COD, dikirimkan ke seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Brunei, Thailand juga bisa ya. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dikit. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun saudara berada, sambil nyimak diskusi lintas agama ya, mari pesan jajanan yang dijual oleh sahabat kita Riko Mualaf. Beliau seorang mualaf yang mencoba untuk usaha mandiri berupa keripik, kerupuk, pempek, pastel, abon, peletek. Ya. Apalagi? Semuanya enak Bang Zuma ya. Iya, semuanya enak, dan saya juga sudah pernah mencoba, memang luar biasa. Sambil nyimak diskusi Bu Darni dan teman-teman yang lain, bisa sambil ngemil gitu ya. Terima kasih. Silakan DM langsung ke Riko, saudara kita, Masya Allah. Ya, tambahan dikit Bang Zuma, barang siapa yang mau memberikan cemilan ini kepada para debater di ruangan ini atau dimanapun, silakan hubungi kami juga. Misalnya buat Bang Handi, buat Ustaz Sugi, buat Kores, buat Ustaz Alif, buat Dr. Akal, Bang Zuma dan semuanya, hubungi saya. Misalkan berapa kilonya, nanti di WA saya ada di bio ya. Jangan lupa di follow dulu sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah boleh aku turun Bang Zuma, Bang Handi, Pak Sidi. Iya, silakan.
Juga sekalian teman-teman, saya makasih Bu Dani ya. Ya. Sehat-sehat selalu Bu. Turun Jaga lah diri kau. baik-baik. Nggak Turun ya? Sepak kau. Iya, iya. Ih, jangan gitulah. Iya benar nih. Blokir permainan kan gitu. Iya, beluap katanya, beluap. Sepak kau, beluap. Ah, betul ya. Teman-teman sekalian dimanapun berada, utamanya sahabat-sahabat yang sudah mendaftar di API ya, Laskar API, bagi yang ingin bisnis kecil-kecilan ya, ingin mendapatkan penghasilan tambahan, silakan menghubungi manajemen API itu sendiri. Ada beberapa kemudian usaha ya, usaha rumahan, usaha kecil-kecilan yang bisa kemudian kita jadikan sebagai penghasilan tambahan. Di antaranya terkait dengan parfum yang diproduksi kemudian oleh salah satu dari manajemen API yang bisa dijadikan sebagai bisnis rumahan buat teman-teman API yang ingin jualan parfum yang sangat luar biasa. Silakan, ini parfumnya kelas menengah ke atas gitu, tapi harganya luar biasa murah ya. Silakan menghubungi manajemen atau langsung ke Apologet Islam Indonesia, bisa DM ke beliau. Yang mau menjadi agen atau yang mau menjadi pengguna seperti saya, silakan Anda hubungi Apologet. Insya Allah Anda akan suka parfumnya dan juga halal ya, tidak mengandung alkohol insya Allah. Dan juga teman-teman yang ingin memiliki buku, dalam waktu dekat buku kita ini akan kita rilis dengan judul ada yang ingat judulnya teman-teman? Ada yang ingat judul buku kita yang akan terbit dalam waktu dekat ini? Sahabat-sahabat, Palestina yang sebenarnya ya, kalau nggak salah. iya, mengungkap rahasia siapa pemilik daripada tanah Palestina. Dan alhamdulillah sampai hari ini tuh sudah banyak kemudian permintaan ya, udah rame yang minta, kemudian bukunya bahkan sudah ada yang sudah banyak yang membayar gitu ya, langsung ke rekening Apologet Islam Indonesia. Kemudian yang terkait dengan usaha mandiri ini, kalau misalnya Anda ingin menjadi agen dari buku kita, silakan menghubungi Ustaz Wafi atau Ustaz Moto. Nah, beliau lah yang akan menyalurkan buku-buku yang kita maksud ini. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang ingin berbisnis kecil-kecilan, silakan. Menurut informasi ya, kita belanja beberapa hari yang lalu 600 botol kayaknya ya. Itu habis dalam waktu 2 hari. Ini 5 lagi, habis lagi ya. Jadi teman-teman yang mau ikut ya, silakan Anda menghubungi, mend-DM langsung Apologet Islam Indonesia. Itu murni usaha yayasan kita. Silakan. Jadi kita tidak membawa usaha orang lain di sini untuk dipromosikan, tapi itu usaha kita sendiri untuk menambah, kemudian daripada kita minta apa tuh dukungan, minta sumbangan. Alhamdulillah insya Allah kita usahakanlah API itu bisa berdiri sendiri dengan usaha sendiri tanpa harus meminta sumbangan dari teman-teman. Demikian. Oke, Bang semua, bagaimana kita lanjut atau gimana, karena kita mau balik kanan? Kita lanjut 30 menit. Iya, silakan aja dilanjutkan. Silakan. Oke, siap. Ini ada Freedom. Tadi dia sudah di WA saya juga. Bang Handi belum sarapan, Kores juga belum. Silakan dikasih tugas. Ketua juga ada di sini, ketua API juga ada. Silakan dinaikkan noten, biar mereka juga sedikit ada olahraga mulut subuh-subuh. Silakan. Masya Allah, Berunda, luar biasa. Dan buat kawan-kawan, oh sudah ada yang naik. Sedikit lah ya, yang ingin bergabung di Apologet Islam Indonesia dan menjadi keluarga besar dari Apologet Islam Indonesia, maka tinggal mendaftar, masuk ke websitenya juga bisa, www.apologetislamindonesia.org. Jangan lupa nanti di screenshot ya, kirim ke akun-akun resmi yang ada di Apologet Islam Indonesia. Misal ada nama akunnya,
Apologet Islam Indonesia, boleh juga ke saya atau ke saudara kami ada Hidepra mungkin di bawah, dan saudara-saudara kami yang lain yang terafiliasi atau dari kepengurusan Apologet Islam Indonesia. Nanti bantu dipercepat prosesnya. Oke, lanjut. Masya Allah, ini ada Bang. Ini ada saudaranya Bang Juma. Ini Apologet Islam dari Thailand ini. Saudara kita tadi baru ketemu. Masya Allah. Baru bangun saya. Tadi saya udah selesai room saya di Thailandnya sama teman-teman yang debat-debat sama ateis. Ya. Jadi ini saya dapat kabar bahwa room ini banyak sekali ya orang Indonesia yang nonton debatnya antara Muslim Kristen. Ya, senang sekali. Saya juga mau kerja sama dengan teman-teman di sini ya. Akhirnya saya sudah tahu itu siapa yang Bang Suma ya, sering disebutnya Bang Suma. Nah, itu saya juga belum kenal ya sebelumnya, Suma itu siapa. Mohon maaf. Ya Bang, Assalamualaikum Bang Pres. Sawadika Kapuka. Halo. Jadi di grup-grup ini cuman ini ya debat sama Kristen atau ada juga seadanya Bang. Seringnya kita bertemu ada dengan kawan-kawan Kristen. Ada agnostik gitu. LGBT ada nggak? Gimana? Izin turun ya. Assalamualaikum semua. Para ini laskar pelangi. Oh, enggak ada. Tidak ada. Yang pelangi ya. Di Indonesia masih malu-malu Bang, karena apa? Karena ada Islam. Kalau nggak ada Islam, kurasa mereka ya promosi juga gitu. Karena di Indonesia ini mayoritas Islam, mereka yang pelangi-pelangi itu agak malu-malu mau menampakkan diri Bang. Kalau di Thailand berat juga dengan pelangi, karena setiap kali ada argumentasi terhadap mereka itu pasti ada kayak pasukan-pasukan pelanginya masuk ke konten saya, dan mereka itu menyerang ke kepribadian orang. Makanya saya harus cover, ya, tidak menunjukkan dan mengungkapkan identitas sendiri. Sampai saya harus pakai namanya Fris. Sebenarnya Fris itu bukan nama asli saya ya. Ini panggilan dalam TikTok saja. Oke, kita sambut dulu Bang Fred. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Fred. Selamat malam, shalom. Fredo. Oh, Kristen ya. Follow ya, nanti besok saya akan buat room untuk debat lagi ya dalam bahasa Thailand. Tapi teman-teman yang mau gabung boleh juga sampaikan dalam bahasa Indonesia. Saya akan bantu terjemah apa yang teman-teman mau sampaikan dalam debat. Ya Bang, siap. Kita follow Bang ya. Iya, salam kenal saudara saya. Siapa? Pres dari Thailand ya. Masya Allah. Iya, rapatkan barisan kemudian untuk memperkuat akidah umat Islam. Yang tanya kamu sih. Boleh nanya Bang? Iya Bang. Iya, silakan. Silakan Bang Freedom. Saya dengan bergabung di Live Orang Abang, saya bisa menjadi atau beragama Muslim atau pengajar agama Kristen saya gitu Bang. Jadi saya anak muda Kristen masih belajar gitu ya. Jadi saya mau nanya Bang, gimana itu sejarah Alkitab dan Al-Quran, gimana itu bedanya? Ya, silakan teman-teman yang mau menjawab. Mungkin saudara Fresh barangkali. Tadi sempat udah satu orang. Suaranya nggak jelas loh tadi. Hilang. Itu Ustaz tadi Fred ini bertanya sejarah Bible dan sejarah Quran. Semoga kalau mau dijawab. Fredo. Ustaz Salib, boleh saya minta izin bentar. Jadi buat izin ya Ustaz Salib. Jadi buat teman-teman Muslim, bukannya saya sombong atau gimana,
nggak naikin teman-teman yang muslim yang ingin bertanya. Untuk teman-teman muslim yang ingin bertanya, itu ada sesinya itu di siang hari. Biasanya kalau ada yang ingin ditanyakan itu sama Bang Zumanya, bisa juga lewat WA atau DM WA saya ada di profil saya, tinggal diklik aja link tersebut kalau teman-teman ingin bertanya. Jadi untuk sesi malam hari itu memang untuk diskusi bersama teman-teman Kristen, makanya saya naikkan yang Kristen. Yang Muslim nggak saya naikkan karena sudah ada memang sesinya gitu. Mohon maaf ya. Terima kasih. Lanjut Ustaz Salib. Ya. Gimana Ustaz Salib, monggo? Siap Ustaz Tugi, monggo kalau mau jawab. Silakan. Oke lah. Jadi gini ya. Mengenai sejarah Bible ya dan sejarah Al-Quran. Kalau sejarah Bible itu sendiri sebenarnya nggak cocok dibandingkan dengan sejarah Quran, karena Quran itu valid. Al-Quran itu ditulis, dihafal ketika sang penerima firman itu masih ada, yaitu Rasulullah SAW. Begitu mendapatkan wahyu dari Allah langsung disampaikan. Dan Al-Quran itu tidak langsung turun 30 juz ya, tetapi dia itu berangsur hingga 22 tahun lebih lah ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah sementara Bible itu ditulis itu jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Injil tertua adalah Matius, itu ditulis tahun sekitar 45 setelah Yesus, 45 Masehi ya, berarti sekitar 15 tahun kemudian. Kemudian setelah itu ada Injil Markus, Lukas, Yohanes. Nah, tetapi yang saya tahu ya dari artikel-artikel yang saya baca, dulu Injil-Injil ini belum ada namanya. Itu ada namanya setelah abad keempat, dibubuhkanlah nama Matius dan sebagainya itu. Tapi awalnya belum ada. Makanya kalau Injil ini ditulis oleh Matius, itu saya agak meragukan, karena saya lihat di dalam Matius 9 ayat 9 dikatakan ketika Yesus melihat orang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai, Yesus berkata kepadanya, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia mengikuti Yesus. Nah, kalau memang ini ditulis Matius, bagaimana mungkin Matius berkata seperti itu? Menjadikan menggunakan kata gantinya iya untuk dirinya sendiri, ini jelas tidak mungkin. Nah, yang masuk akal adalah ada orang bercerita tentang Matius ketika ketemu Yesus. Itu satu. Yang kedua, tidak jelas siapa saksi bahwa Matius ini ditulis oleh Matius. Itu tidak jelas. Yesus menyampaikan kepada Matius itu siapa saksinya, itu juga tidak jelas. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran jelas, saksinya jelas, nama-nama sahabatnya jelas, ya, penulisnya juga jelas, seperti contoh Said bin Sabit. Kemudian Yohanes, ini katanya ditulis oleh Yohanes. Saya juga meragukan, karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24, di situ dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini yang ngomong ini siapa? Dialah murid ini siapa? Apakah mungkin Yohanes mengatakan dialah murid sementara dia adalah penulis Yohanes? Itu jelas tidak mungkin. Itu artinya Yohanes sedang, kalau yang berkata itu Yohanes, berarti dia sedang menunjuk orang lain yang menulis Injil Yohanes. Nah, di sini banyak sekali kerancuan-kerancuan yang saya temukan. Sementara di Al-Quran tidak ada informasi yang meragukan. Kenapa? Karena sang penerima firman masih ada, disampaikan kepada sahabatnya, ada yang dihafal, ada yang ditulis. Al-Quran clear, sementara Bible gelap. Begitu, Bang. Oke, Bang. Jadi kalau dibilang Matius terus Markus adalah kitab yang paling tertua. Mengapa? Kitab Kejadian Keluaran itu
kita di perjanjian lama, kenapa nggak Matius, Markus gitu kita di perjanjian pertama ditulis di buku Alkitab? Anda salah paham. Yang saya bahas ini tadi adalah perjanjian baru. Bible itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Jangan dicampur, Bang. Jangan dicampur. Masa Anda campur antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Yang saya bicarakan adalah perjanjian baru yang dianggap tertua, ya, ditulis lebih awal, itu adalah Matius. Jadi gitu loh. Kenapa itu ditulis di awal gitu, Bang? Itu diperkirakan, Bang. Saya tidak tahu kenapa itu yang awal ditulis. Saya nggak tahu. Itu hanya perkiraan saja. Ini kau ini nggak pernah gereja kau ini ya, Fredo. Kenapa dimarahi, Bang Jimmy? Jadi satu lagi, Bang. Lagi ya. Jadi Matius, Lukas, Galatia, Roma itu bukan nama tempat ya? Bukankah itu nama tempat? Dok, ini Anda Islam apa Kristen sih? Matius itu nama orang. Matius itu nama orang murid Yesus, dulunya dia adalah pemungut cukai, Bang. Saya Islam aja paham loh, Bang. Jadi Markus, Yohanes, Lukas. Nah, kalau Roma ini nama tempat, nama daerah. Itu surat-surat Paulus yang dikirim ke Roma. Surat-surat Paulus dikirim ke Filipi, ke Efesus, ke Galatia, ke Korintus. Nah, begitu, Bang. Apakah kota Matius enggak ada? Astagfirullahaladzim. Kamu Kristen apa Islam sih? Aku nanya, aku kurang paham. Anda Kristen kan? Ya. Lah kok tanya ke Matius itu nama kota? Bang Jimmy Kristen apa Islam, Bang? Kristen, Bang. Nah, gimana ini saudaramu kok Matius ini nama tempatnya gimana, Bang? Perjanjian baru itu dimulai setelah datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia, dan Tuhan Yesus Kristus berkata, aku berasal dari atas dan bukan berasal dari bawah, tapi manusia dari dunia ini. Itulah asal mulanya perjanjian baru yang menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Biarpun Tuhan Yesus Kristus diceritakan dari Matius sampai ayat apa itu ya, itu berumur 15 tahun, dan sambung lagi di ayat, lupa pula aku, Bang, sambung lagi di ayat berapa, disitulah dia menceritakan tentang disitulah dia menceritakan tentang di umur berapa ya, kalau nggak salah 25 atau berapa, dia itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta. Itulah munculnya perjanjian baru, Bang. Itu perjanjian baru muncul karena menceritakan tentang Yesus Kristus. Mohon dipersingkat. Ya udah benar itu. Dari saya pernah baca Injil di Matius, Injil di Markus, Injil di bukan Injil di Matius, Bang. Yang dulu, Bang, dulu itu ditulis Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Nah, sekarang kata karangan itu dihilangkan. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas. Kalau dulu ada kata Injil karangan atau Injil menurut. Nah, Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Yohanes, Injil menurut Lukas. Begitu, Bang. Bukan Injil di Matius. Siapa yang berhak menghapus itu? Karena sekarang masih saya baca itu Injil di Matius. Gitu, Bang. Di mana Injil di Matius ini? Kamu dapat dari mana sih? Coba dibenerin dulu kawanmu ini, Bang. Bang Jimmy. Aku nanya, Bang, orang yang nggak punya iman, Bang. Oke ya, Bang. Sekarang aku tanya sama kau, percaya nggak sama Tuhan Yesus Kristus? Kau pernah gereja nggak? Aku bukan nanya sama Abang Jimmy. Ya udah. Izin Bang Sugi, dia mau nanya sama Bang. Iya. Nggak ada, Bang, Injil di Matius itu nggak ada, Bang. Kamu tanya sama orang Kristen manapun, nggak ada Injil di Matius, Bang. Adanya Injil Matius. Ya, betul. Oke, nanti saya cari tahu lagi ya, Bang. Iya, silakan. Jadi satu lagi, Bang, mau bertanya untuk malam ini dan untuk terakhir. Jadi kan, mengapa ajaran agama Islam itu nggak dibuat bahasa Indonesia aja biar agama Kristen itu mudah mempelajarinya, gitu. Jadi mengapa ajaran Islam gimana? Nah, ajaran Islam itu dibuat bahasa Arab, kenapa nggak bahasa Indonesia aja biar orang Kristen atau orang apapun itu bisa mempelajari kitab Al-Quran seperti bagaimana kitab. Boleh saya menjawab? Bible. Silakan. Ini sangat pertanyaan yang sering ditanyai oleh orang non Muslim, dan
ateis di Thailand. Kenapa Islamnya tidak menurunkan dengan semuanya bahasa? Kenapa hanya bahasa Arab? Kan? Itu sangat penting kalau bahasanya ada beberapa bahasa yang ada kemiskinan kata-kata. Makanya dengan satu bahasa itu akan mencakar keaslian, akan mencakar detin dalam agama Islam. Supaya agama Islam dan isi dari acaranya tidak berubah dari masa ke masa. Seperti agama Kristen, yang pemahaman orang itu sampai 1 juta orang menjadi 1 juta pemahaman. 200 negara menjadi 200 pemahaman. Makanya bahasa Arab itu akan menjadi dasar-dasar pemahaman agama Islam. Ketika semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, kemudian ada salah paham, ada keliru-keliru dalam pemahamannya, maka bisa kembalikan kepada bahasa yang Rasulullah SAW menggunakan. Jadi yang beda Islam sama Kristen adalah bahasa Arab itu dicakar sampai hari kiamat, dan semua orang di seluruh dunia itu bisa membaca dan mengucapkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan bisa mengerti artinya. Walaupun dalam bahasa masing-masing di masing-masing negara itu terbatas, kita juga bisa kembali ke bahasa asalnya, yaitu bahasa Arab, untuk meneliti dan mendalamnya. Tetapi dalam agama Kristen, kalian tidak pernah membaca bahasa Aramaik. Adalah bahasa yang digunakan dan dibicarakan oleh Nabi Isa, oleh Yesus. Apakah ada kitab suci dalam agama Kristen yang menyampaikan kepada umat Kristen dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Aramaik, bahasa dari Yesus? Makanya ada beberapa kata diterjemahkan ke Inggris, ke Yunani, ke Ibrani, ke Yunani, ke Inggris. Bisa juga pemahamannya dan artinya berubah jauh dari bahasa aslinya. Inilah pentingnya kenapa harus ada satu bahasa menjadi bahasa dasar dalam Alkitab. Jadi kalau di Al-Quran itu Bang, saya nggak pernah buka Al-Quran. Jadi apakah ada terjemahan bahasa Indonesia dari kitab Al-Quran? Ada Bang. Ada. Nih saya tunjukkan ya. Boleh. Adalah Bang, kata siapa nggak ada? Dari mana ya dari Kristen yang ini Bang? Bahasa Yesus, yaitu coba ini terjemahnya Bang ya. Ini terjemahnya, ini Arabnya, ada juga terjemahnya per kata. Ada Bang, kata siapa nggak ada. Tapi kenapa kita mempertahankan dalam bentuk bahasa aslinya? Seperti yang dikatakan Bang Pres itu, untuk menjaga keasliannya. Karena kata-kata ya di dalam bahasa asing itu belum, kalau diterjemahkan belum mewakili secara 100% Bang, nggak bisa. Ya contoh nih, jangankan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu saja ada yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, kunduran mobil. Kunduran mobil ini maksudnya adalah orang di belakang mobil ditabrak ke belakang. Coba artikan dalam bahasa Indonesia, susah. Tapi kalau orang Jawa mengatakan kunduran mobil, artinya orang ketabrak, mobil mundur, nabrak. Nah, contoh lagi, bahasa itu membawa frasa tersendiri, membawa rasa tersendiri. Contoh orang Jawa kalau bilang jauh, itu belum begitu jauh, masih bisa dijangkau dia. Tapi kalau dia bilang jauh, ada penekanan di situ. Itu orang Jawa tahu artinya itu jauh sekali. Nah, begitulah bahasa Arab. Makanya ada panjang, ada pendek, ya. Seperti itu, Bang. Nah, kalau bahasa aslinya itu dihilangkan, maka akan menimbulkan kekacauan. Contoh nih, saya kasih contoh. Yesus itu dipanggil itu Mar dalam bahasa Aram. Mar. Kata Mar ini tidak bisa diterjemahkan menjadi, tidak pernah digunakan untuk menyebut Tuhan.
ya tidak pernah digunakan untuk menyebut Tuhan. Mar. Karena orang Ibrani, orang apa itu menyebut Tuhan dengan sebutan Elohim, Adonai, Hashem. Nggak pernah pakai kata mar. Tetapi diterjemah ke dalam bahasa Yunani menjadi kurios. Nah, kurios di dalam bahasa Yunani bisa ke Tuhan, bisa ke manusia. Coba dikembalikan ke bahasa aslinya. Yesus itu mar. Tidak ada orang kalau itu dipertahankan bahasa aslinya itu, maka tidak ada orang menuhankan Yesus karena tahu mar itu artinya Tuhan, tidak bisa merujuk kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Arab Sayyid. Mohon maaf ya bang. Bentar bang, jangan disela. Kalau dalam bahasa Arab Sayyid, Sayyid itu artinya Tuhan, tapi tidak pernah digunakan untuk Tuhan. Nah begitu bang. Makanya bahasa asli itu tetap harus dipertahankan. Karena kalau tidak dipertahankan, lalu diterjemah dengan Sayyidina menjadi Tuhan, nah ini kacau, mengalami kekacauan akhirnya bang. Oke, bisa saya jawab bang? Ada ya. misalnya kemungkinan kata dengan masalah itu adalah Yesus itu nggak pernah kudengar bang, nggak pernah kubaca, nggak pernah kudengar. Gitu bagaimana? Iya, Anda mainnya kurang jauh bang. Anda nggak ngerti bahasa Aram kan? Orang Aram, orang Ibrani menyebut Yesus itu Mar. Bukan Elohim. Bukan. Orang Aram itu agama apa? Ibrani, Yahudi. Kan dalam bahasa Thailand dan bahasa Indonesia. Coba bang. Coba lihat di surah Nuh ayat 16. Coba lihat terjemahannya. Dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Kalau dengan lihat bercahaya, pasti kalau kami dengan bahasa Indonesia atau bahasa Thailand, kita akan salah paham. Kita akan salah paham bahwa dalam Al-Quran itu ada kesalahan yang besar yang mengungkapkan bahwa bulan itu punya cahaya sendiri seperti matahari. Betul. Kalau kita pakai bahasa Indonesia akan begitu, tapi ketika melihat dalam bahasa Arab, dalam surah ini pakai kata nuron. Itu beda sama dengan siraj. Siraj itu adalah sesuatu yang punya cahaya diri mereka sendiri. Tapi nuroh atau nur adalah sesuatu yang punya cahaya karena refleksi dari cahaya dari siraj. Misalnya kata Nur Muhammad atau Nur Magomedov, tahu petinjunya namanya Habib Nur Magomedov. Apakah Muhammadnya punya cahaya sendiri? Kalau pakai Nur Magomedov, cahaya dari Muhammad. Apakah Muhammadnya punya cahaya sendiri? Enggak. Itu pakai kata nuro yang beda sama siraj. Coba kalau kita terjemah ke bahasa Indonesia pasti salah paham. Makanya bahasa Arab itu sangat penting menjadi dasar untuk menjaga keasliannya. Betul. Oke bang, kan itu bisa diatur bang. Contoh kayak orang Batak itu Bibel Simalungun. Nah, ada yang dibuat bahasa Karo. Nah kan bisa dibuat kitab Jawa, kitab Thailand, kitab Arab. Kan mudah. Izin bertanya terus aja kalau gini bang, sedikit Ustadz Ali. Terus kalau di dalam terjemahan itu ada kesalahan, bagaimana cara Anda mengoreksi? Mengapa Anda takut dengan kebenaran? Loh, saya tanya, kalau di terjemahan itu ada kesalahan, bagaimana cara mengoreksinya? Buktinya Alkitab nggak ada kesalahan-kesalahan kayak mana? Banyak bang. Aduh abang ini banyak kesalahan-kesalahan itu banyak bang. Oke, ditanya dulu Saudara Fredo, bahasa Tuhan dengan bahasa manusia sama enggak? Enggak sama. Yang disebut bahasa Tuhan itu adalah firman Tuhan, betul? Lalu terjemahan ini bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Jadi bang, secara kehidupan dulu bang, bagaimanakah bahasa Tuhan itu di kehidupan Anda? Tunggu. Jangan lari dulu bang, jangan lari bang.
Bang, jangan lari. Contoh nih, contoh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kalam ilahi, ini adalah firman Tuhan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, yang mana yang firman Tuhan di situ? Yang bahasa Arab, yang mana yang bahasa manusia? Yang bahasa Indonesia. Tadi pertanyaan saya, apakah sama antara bahasa Tuhan dengan bahasa manusia? Anda mengatakan beda. Nah, inilah sebabnya kenapa Al-Quran itu tidak bisa hanya terjemah. Karena terjemahan itu hanya bahasa manusia. Sementara orang menjadi Islam, orang menjadi Muslim, itu karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan, bukan karena perintah manusia. Coba Anda bayangkan, kalau dikatakan Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, diterjemahkan kemudian, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kemudian bahasa aslinya tidak disertakan, kalimat Tuhannya tidak disertakan, 50 tahun kemudian bisa berubah. Kitab Injil ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. 500 tahun kemudian bisa berubah lebih parah lagi. Kenapa? Karena sudah lepas dari firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang sampai kepada manusia, yang diajarkan bapak kepada anaknya, anak kepada cucunya, kemudian bukan lagi firman Tuhan, tetapi hanya bahasa manusia. Sedangkan untuk memahami firman Tuhan, harus ada kaidah yang menopang untuk menjelaskan itu. Apa kaidah itu? Kaidah itu adalah datangnya firman Tuhan melalui perantaraan seorang nabi atau rasul, di mana nabi dan rasul itulah yang kemudian menjelaskan isi daripada kalam Tuhan. Penjelasan kalam Tuhan ini yang diurai oleh nabi, itulah yang disebut hadits. Nah sekarang, kalau kita menggunakan terjemahan, kita sepakat tadi, terjemahan itu adalah bahasa manusia. Bahasa manusia ingin ditafsirkan, kayak mana ceritanya? Tidak ada di dalam kaidah Islam seorang ulama mentafsirkan terjemahan. Yang ada adalah ilmu tafsir itu mentafsirkan firman Tuhan, bukan mentafsirkan terjemahan manusia, bukan. Nah, definisi terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui kandungan yang tersirat dan tersurat di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, terjemahan bukanlah firman Tuhan. Sedangkan kitab suci dikatakan suci kalau di dalamnya itu utuh 100% hanya firman Tuhan. Kalau di dalamnya kemudian diselipkan terjemahan-terjemahan, maka itu dikatakan firman Tuhan plus bahasa manusia. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita ingin memahami Al-Quran kalau tidak mendudukkan original teksnya sebagai acuan? Contoh, ini saudara kita siapa namanya? Fris ada di Thailand. Kemudian Ahisugi ada di Jepang. Kemudian Kores ada di India. Kemudian Adinda Alif ada di Amerika. Amerika menggunakan bahasa Inggris, di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, di Thailand menggunakan bahasa Thailand, yang di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Mereka kalian kumpulkan dalam satu masjid, suruh khutbah satu, menggunakan bahasa mana yang mereka pilih. Mengerti tidak orang Indonesia ketika yang berbicara khutbah di atas itu orang Thailand? Wang cincang, mengerti tidak? Gak ngerti. Tapi coba kemudian saudara Fresh datang ke Indonesia, masuk ke masjid menjadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Umat Islam dari belahan bumi manapun pasti ngerti. Saudara Fresh lagi membacakan surah Al-Fatihah. Coba, itulah yang membedakan kitab kita. Coba kamu baca kitab saudara bahasa Indonesia, bacakan di Jepang sana. Orang Jepang akan apa ini yang dilakukan oleh saudara Fredo di atas ini? Ngapain dia? Padahal yang Anda baca itu menurut saudara adalah firman Tuhan untuk memuji Tuhan. Tapi ternyata ketika Anda mengatakan haleluya, ternyata orang-orang Jepang justru malah meludah kiri, meludah kanan. Karena dia nggak ngerti. Dia pikirnya Anda menyuruh mereka meludah.
Nah inilah manfaatnya kitab suci itu dikatakan suci. Artinya sebuah kitab ketika di dalamnya sudah terkumpul atau dia bertambah dengan perkataan manusia, maka itu tidak suci lagi karena di dalamnya terdapat bahasa manusia. Makanya Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari original teksnya, karena original teks itulah firman Tuhan. Sedangkan terjemahan itu adalah upaya-upaya manusia untuk mengerti tentang firman Tuhan. Satu. Yang kedua, 30 detik. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Isinya cakupan ilmu pengetahuan. Huruf demi huruf, tanda baca demi tanda baca, itu memiliki ilmu, memiliki syarat dengan pemahaman, syarat dengan keilmuan. Sedangkan terjemahan tidak. Oleh karena itulah Al-Quran tidak bisa dipahami dengan hanya satu kaidah ilmu, hanya satu disiplin ilmu, nggak bisa. Al-Quran harus dipahami dengan tafsir, Al-Quran harus dipahami dengan hadits, Al-Quran harus dipahami dengan dengan ilmu nahwu, dengan saraf, balaga, i'rab, mat dan seterusnya. Itu dasar-dasar ilmu untuk memahami Quran. Jadi terjemahan itu hanya satu dari puluhan disiplin ilmu yang digunakan umat Islam untuk memahami isi daripada firman Allah. Ingat, firman Allah bukanlah perkataan manusia, sedangkan perkataan manusia bukanlah firman Allah. Demikian. Dipahami ya, Predo ya. Alhamdulillah sudah dijelaskan semua oleh Guru juga barusan. Itulah kenapa umat Islam itu memelihara original teksnya. Makanya Rasulullah berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Jadi kami itu diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, sehingga kami seragam, ibadah kami menggunakan bahasa yang sama. Walaupun tadi berbeda negara, tetap bahasanya sama. Tidak kebayang Bang Fredo kalau Anda tetap mengandalkan terjemahan khutbah di gereja, mau sambung ayat gimana? Pada mulanya adalah firman, nah pindah ke bahasa Inggris, gimana bahasa Inggris ngomongnya? Nggak nyambung lagi, pindah lagi ke bahasa Thailand, repot lagi, nggak tahu. Tapi kalau di Islam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, bisa diteruskan karena paham, oh itu surah Al-Fatihah yang sedang dibaca. Nah begitu Bang, itulah kenapa perintahnya. Dan di dalam Islam itu memang ada keutamaannya juga, bahwa ketika membaca Al-Quran ada fadilah di sana. Makanya kami berlomba-lomba untuk belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran dapat pahala 10 kebaikan. Itulah kenapa ketika membaca Alif Lam Mim 1 huruf ada 10 pahala kebaikan, Alif Lam Mim 3 huruf. Nah itu selain ada motivasinya juga. Lah sekarang kalau baca Bible, pada mulanya adalah firman, berapa huruf, apa pahalanya, bingung juga. Bukan bahasa yang diucapkan oleh Yesus. Nah itulah yang membedakannya. Begitu. Dipahami Bang Fredo ya? Jadi gini Bang, contoh seperti saya, watashi no namae wa Aru Fredo desu. Itu nggak mungkin saya bilang di doang, karena orang Indonesia nggak akan ngerti. Jadi saya berada di Indonesia, saya ada dengan Batak, maka bahasa Batak itu pasti saya ketahui dan saya berbahasa itu di situ. Nah, beribadah dengan bahasa itu. Begitu juga dengan bahasa Jepang. Saya tahu bahasa Jepang dengan bahasa itu dan beribadah dengan bahasa itu. Nah, bisa nggak itu bahasa Batak itu dibacakan ke bahasa Sunda? Ngerti nggak? Ya bahasa Sunda udah diterjemahkan makin jauh gitu. Itu yang membedakannya. Halo, selamat malam, shalom, apa kabar? Baik. Makanya kami itu diperintahkan dari yang menerima wahyu, beliau juga menjelaskan di dalam Al-Quran. Contoh ketika ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar, bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Loh, kenapa menggunakan kata sabbaha? Kita pahami jangan artinya yang digali lebih jauh, tetapi satu kata dari kata sabbaha itu ternyata bertasbih. Selain bertasbih, di situ dikatakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Nah, arti dari sabaha juga itu bagian dari peredaran. Makanya wakulung fi falaki yasbahun, dan semuanya itu sesuai dengan beredar sesuai dengan tempatnya gitu. Peredarannya berputar. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi bertasbih. Bertasbihnya itu berputar. Alam semesta ini berputar. Kalau kita paham terjemahnya aja kita nggak akan tahu. Nah, ini kalau dibahas lebih jauh nanti jauh lagi lah. Itulah kaidahnya di dalam Islam itu harus paham dari originalnya. Kalau paham terjemah aja terbatas. Boleh saya bicara sama Bang Suma? Gurunda Singayelers datang, Gurunda. Iya, ada yang mau disampaikan. Saya bos. Oke, Bang Suma. Apa Udah kabar capek Bang Suma? padahal beliau ini. Baik, seperti biasa. Oke, puji Tuhan. Oke, Bang Suma. Jadi kita debat dari hari ke hari, tapi kita harus meletakkan pada dasar yang kokoh dulu, Bang Suma. Nah, di sini saya sangat tertarik ya, sangat tertarik. Dikatakan bahwa Nabi itu suri teladan yang baik, ya kan? Iya. Ada akhlak yang mulia seperti itu. Nah, iya. Yang jadi pertanyaan saya, yang harus saya ikuti teladan yang baik itu, yang harus saya, yang namanya suri teladan sesuatu yang lebih ya, yang sempurna ya, yang benar-benar sempurna. Nah, tolong Bang Suma, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada tertulis suri teladan itu, biar kita bisa ikuti. Seperti itu. Ya kurang lebih ya mungkin 4 kek yang melebihi dari semua para nabi ya. Ayo silakan Bang Suma. Maksudnya apa ini, Bang? Halo? Suara saya kedengaran. Jadi maksud saya yang bisa tindakan nabi yang bisa jadi teladan gitu. Ah, gitu. Itu Bang Suma. Tolong. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang agung ya. Iya. Jadi beliau diutus kemudian untuk menyempurnakan akhlak manusia yang disempurnakan kemudian oleh beliau. Jadi bagaimana Allah menerangkan hablum minallah, akhlaknya terhadap Allah, hubungannya kepada Allah, dan hablum minannas, dan hubungannya terhadap sesama manusia. Rasulullah Muhammad SAW dari aspek hubungan kepada sesama manusia itu tidak ada celah sama sekali. Tidak ada celah. Tidak ada celah. Beliau kemudian tidak pernah berkata kasar. Tidak pernah berkata kasar kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada istrinya dan seterusnya. Itu tidak ada kemudian yang Rasulullah Muhammad SAW contohkan bagaimana bisa berkata kasar kepada manusia, kepada sahabatnya, kepada murid-muridnya, kepada istri dan kepada anaknya. Al-Quran menjelaskan itu. Ada lagi? Oh, jadi maksudnya tidak pernah berkasar kasar aja tuh. Biar saya tunjukkan datanya ya, biar supaya tidak dibilang asumsi. Boleh. Jadi saya mengangkat dari QS 33 ayat 21. Di sana dikatakan Nabi adalah suri teladan yang baik ya, yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita kan tahu kalau di Kristen, saya Kristen kan saya tahu bahwa Yesus itu teladan, ya kan, teladan yang baik dan benar, yaitu kita bisa lihat di Alkitab ya, di Alkitab itu tertulis bahwa Yesus itu setelah disalib dia berkata,
Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu contoh yang luar biasa menurut saya. Lukas 23 ayat 34 ya. Di sana dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yohanes 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti itu. Nah, dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seperti itu. Nah, Yohanes 8 ayat 1 ya, ayat 11 ya. Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini tentang perempuan yang ketahuan berzina dan diseret ke depan Yesus, seperti itu. Nah, kita ini saya kasih contoh saja biar Bang Suma ini paham ya apa yang saya maksud. Nah, Oke Bang. Udah tahu Bang. Saya jawab sedikit ya Bang. Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Abu Daud mengatakan, janganlah kamu mengambil harta saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Bersendau gurau ya, mengambil barangmu, misalnya saya umpatkan supaya kamu nyari dengan tujuan bersendau gurau, dilarang di dalam Islam. Sekarang kita bandingkan dengan ajaran Yesus. Markus 11 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betfage di Betania, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Nggak ada diperintah untuk izin. Coba bandingkan dengan Nabi Muhammad. Mengambil punya orang tanpa izin, walaupun dengan maksud bersendaguro dilarang. Sementara Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan lapar, dia bukan umatku. Mana ada ajaran seperti ini? Nabi bersabda, barang siapa yang menyakiti zimi, yaitu orang kafir yang tidak memusuhi Islam, yang mau hidup damai dengan Islam, apa kata Nabi? Barang siapa yang menyakiti zimi, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, ia menyakiti yang mengutus aku. Nah, kata-kata yang Anda bawa tadi, ampunilah dia karena dia tidak tahu. Nabi Muhammad juga pernah melakukan hal itu. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad dakwah ke Taif. Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Ya? Apa kata Rasulullah? Ampuni mereka ya Allah. Mereka tidak tahu. Bahkan Allah mengutus 2 malaikat. Ikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Malaikat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku engkau perintahkan untuk mengangkat 2 gunung ini, biar aku benturkan kepada penduduk Taif, biar aku benturkan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Ya, mereka tidak tahu. Siapa tahu nanti anak cucu mereka beriman kepadaku. Ini contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kamu tidak memintakan azab untuk musuh-musuhmu? Apa kata Rasulullah? Hei sahabatku, aku diutus bukan untuk mengazab. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu hanya ada di Islam. Di Kristen tidak ada akhlak. Akhlak hanya ada di Islam. Karena apa? Akhlak itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan lalu kita sandarkan kepada Allah. Atau semua yang kita lakukan itu kita tujukan hanya sebagai pengabdian kepada Allah. Inilah namanya akhlak. Kristen tidak kenal akhlak. Akhlak hanya ada di Islam. Terima kasih. Oke, jadi saya tanggapi ya. Ustaz Sugi, saudaraku ini tadi kayaknya tidak menyimak pertanyaan saya. Tadi saya berkata, akhlak mulia apa yang lebih dari para nabi
Yang jelas saya bertanya di sini, berarti tentang para nabi yang ada menurut keimanan saudara kita Bang Suma ini, ya kan? Seperti itu. Hanya tadi saya memberikan contoh supaya Bang Suma ini paham apa yang saya maksud, seperti itu. Ya, oke. Oke ya, saya jawab ya. Oke, silakan. Oke. Rasulullah melalui Al-Qur'an, ya, apa yang dikatakan Rasulullah, perbuatan yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Di dalam Al-Qur'an menyebut berkata kepada ibu dengan sebutan ah. Itu dilarang di dalam Islam. Jangan kamu berkata ah. Berkata ah saja dilarang di dalam Islam kepada orang yang sudah melahirkan kita. Tapi bagaimana dengan Yesus? Menyebut ibunya dengan sebutan hai perempuan. Mana yang lebih berakhlak? Ajaran Yesus atau ajaran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan jangan berkata ah kepada ibumu. Yesus berkata apa kepada ibunya? Hai perempuan. Seperti Yesus menyebut seorang pelacur. Jadi saya lebih jelaskan lagi ya, biar lebih jelas terang benderang ya. Apa di kitab Bapak tertulis Yesus di sana? Gimana bang? Apakah di kitab Bapak itu tertulis kata nama Yesus di sana? Ini saya membawa tokoh yang Anda percayai, bang. Saya sedang melakukan perbandingan antara yang dilakukan Yesus dengan yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya melalui Al-Qur'an menjelaskan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Lihat Yesus, suka mengumpat, suka mencela. Kepada orang Yahudi dia mengatakan, iblislah bapakmu. Ya, kepada perempuan yang minta tolong, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Bahkan ada orang perempuan yang dalam keadaan panik, butuh pertolongan karena anaknya kerasukan setan, disamakan dengan anjing. Matius 15 ayat 26. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad yang mulutnya itu mengumpat mencela, mengatakan orang lain bodoh, orang lain tolol sebagaimana Yesus. Tunjuk kepada saya. Kenapa Anda malu begitu saya bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Kenapa malu? Ayolah. Enggak, ini kan sudah lari dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya tentang para nabi menurut kitab Bapak. Nah, karena tapi tadi tidak Anda bawa Yesus, bos. Anda lupa tadi bawa Yesus. Saya kasih contoh. Tadi nah, kan ya saya sudah itu bilang. makanya Yesus saya bawa. Anda boleh bawa Yesus, kenapa saya nggak boleh? Anda yang sudah menyebabkan memperbandingkan antara ajaran Nabi Muhammad dengan Yesus. Makanya saya bawa juga. Loh, kok bukan gimana sih? Bukan saudara. Tadi saya kan bertanya, Bapak tidak ikuti pertanyaan saya yang jelas ya. Orang kamu tadi bawa Yesus. Ini Yesus buktinya akhlaknya baik, dia mulia. Anda tunjukkan ayat-ayatnya. Nah, saya juga ini buktinya Nabi Muhammad mulia. Ini ayat-ayatnya. Saya bandingkan dengan Yesus. Kenapa Anda ketakutan? Tidak ketakutan. Kalau Bapak mau, yang saya tahu itu Nabi Isa kalau di kitab Bapak, ya kan? Ya kalau Bapak mau kutip, ya berarti kita masuknya ke Nabi Isa seperti itu. Nabi Isa itu kan bukan tokohmu. Anda sedang memperbandingkan tokohmu dengan tokohku. Makanya kan, saya ikuti. Kalau mau perbandingkan kan perbandingan dengan Isa. Aturan tadi kamu jangan bawa Yesus, bawa Nabi yang ada di Al-Quran, biar saya nggak lari ke Yesus. Karena Anda sudah bawa Yesus, maka saya perbandingkan. Monggo Bang Juma lanjut. Jadi biar supaya jelas dulu, dimengerti dulu pertanyaan saya. Saya bertanya tadi, ya kan, akhlak mulia apa yang menjadi satu patokan agar kami bisa atau saudara-saudara kita semua bisa menjadikan itu suri teladan gitu loh. Ya udah, salah satu contoh lebih daripada dilarang berkata ah. Sudah pasti lebih daripada para nabi yang tercatat di dalam kitab Bapak seperti itu. Silakan.
Di dalam kitab kami, la nufariqu ahadim min rusulih. Kami tidak boleh membeda-bedakan di antara para nabi, para rasul, nggak boleh. La nufariqu ahadim min rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul. Mereka semua manusia mulia. Nah, nggak ada bedanya. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Yesus, ayo. Oke, jadi ini apa? Kalau memang seperti itu, yang saya dapat itu Isa itu adalah suci, ya, suci, tidak tersentuh dosa, ya kan? Bukan cuma Isa, Bang. Oh, apa kata Nabi Muhammad? Kulu mauludin yulat alal fitrah. Semua bayi yang terlahir itu suci. Bukan cuma Nabi Isa. Ya, semuanya suci. Nabi-nabi itu suci. Makanya dikatakan la nufariqu ahadim min rusulih. Tidak boleh kita membeda-bedakan di antara para rasul. Itu manusia-manusia mulia semua. Nggak ada dosanya mereka, semua mulia. Ya, jadi tadi bilang semua bayi itu suci. Saya setuju semua bayi suci. Tapi ini kan kita berbicara para nabi ini kan yang dewasa, bukan bayi, Pak. Iya kan? Semua nabi itu suci, Bang, bukan cuma kalau kita nabi mau berbicara mengenai kesucian, tidak pernah tersentuh semua dosa. nabi suci. Tidak pernah Nggak ada tersentuh nabi dosa. kok berdosa, itu nggak ada kecuali di dalam kitab Anda. Nabi berdosa, ngintip cewek mandi seperti Daud. Nah, itu berdosa. Di Islam nggak ada nabi-nabi tercela, itu nggak ada. Semuanya suci, ya. Semua suci, nggak ada yang dibeda-bedakan. Jadi jangan membeda-bedakan nabi di Islam. Nggak boleh. Kalau semua suci, kenapa nggak semua jadi suri teladan? Kenapa cuma tertulis di QS itu yang tadi saya kutip itu cuma dikatakan Rasul aja yang jadi suri teladan? Berarti dia lebih dari semua dong, iya kan? Gini Apa loh, nggak salah Bang. saya? Setiap nabi itu menjadi suri tauladan di masanya. Nabi Muhammad suri tauladan di masanya Nabi Muhammad. Nabi Musa juga menjadi suri tauladan. Tidak ada nabi kok nggak menjadi suri tauladan, tuh nggak ada. Semua nabi menjadi suri tauladan, Bang. Cuma masanya berbeda-beda. Kalau nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokal, termasuk Nabi Isa itu nabi lokal, Nabi Musa nabi lokal, Nabi Muhammad universal, ila rahmatan lil alamin, Bang. Izin Bang. Ya, monggo. Dasar Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu suci apa? Semua dosanya sudah diampuni, suci dia. Bagaimana? Maksum, namanya maksum. Bagaimana Tuhan mengampuni dia? Yang saya bilang tidak pernah tersentuh dosa, tidak pernah tersentuh dosa. Ya, Berarti kenapa tidak Tuhan pernah nggak melakukan mengampuni? kesalahan. Bentar. Kenapa nggak mengampuni, Bang? Kenapa? Apa alasannya Tuhan nggak mengampuni? Iya, dasarnya bagaimana Tuhan itu mengampuni? Tuhan mengampuni, cukup mengampuni, Bang. Nggak perlu turun ke dunia, ya kan? Nggak perlu seperti itu. Di Islam itu Tuhan Maha Kuasa. Dengan cara mengampuni selesai, udah urusan. Ngapain dia harus datang ke dunia, repot-repot, mati, dibunuh? Itu terlalu bertele-tele. Islam nggak seperti itu. Itu kan satu ketentuan. Ketentuan apa? Di mana Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia? Di mana seperti itu? Ketika itu kan para nabi dahulu kan menebus korban penebusan dosa kan ada darah. Darah apa? Darah manusia. Darah manusia. Tapi kenapa ketika pengajaran nabimu tidak ada dalam pengorban apa untuk korban? Ngapain korbanin darah manusia? Berarti itu namanya tumbal, tragis itu. Itu penyembah dewa itu yang mengorbankan manusia itu, Bang. Di Mesir, suku Aztek, suku Asmat, nah itu. Nabi terdahulu. Beda, emang sama. Gini loh, emang Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi terdahulu? Hah?
Sama. Ya sama Tuhan kami. Oh sama. Siapa Kalau sama namanya? kenapa orang Yahudi itu nggak mau ibadah di gereja? Kenapa orang Yahudi jijik dengan Kristen? Makanya Kalau sama. Yesus mati di dalam apa untuk penebusan dosa, karena darah dia darah yang kudus dalam penebusan dosa itu. Bukan Bang Petra, menurut Amsal, Bang Petra, menurut Amsal 21 ayat 18, yang dijadikan penebus dosa itu orang fasik dan pengkhianat. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Apakah Yesus ini orang fasik sehingga dijadikan penebus dosa? Tuhan sendiri Yesus itu. Tuhan mati. Nah, ini bagian Bang Adi. Iya, jadi Tuhan mati ditumbalkan gitu. Iya. Iya. Ya. Buset, dah Tuhan mati menebus dosa. Bayangkan berdosa nggak tuh orang yang bunuh Yesus? Ya termasuk kau berdosa ketika kau berdosa. Orang saya nggak, bukan saya yang bunuh Tuhanmu, kok saya dibawa-bawa. Yesus. Kenapa lu bawa-bawa gua? Gua belum hidup waktu itu. Bukan gua yang bunuh Tuhanmu. Kamu kutanya, kamu manusia. Yang bunuh enggak? Tuhanmu berdosa kagak? Kamu manusia enggak? Saya tanya, yang bunuh Tuhanmu berdosa enggak? Karena kematian Yesus itu. Saya tanya, yang bunuh Tuhanmu berdosa apa enggak? Sekarang kutanya, kamu manusia enggak? Orang Dibilangin. ditanya malah tanya gimana sih ini orang? Yang bunuh Tuhanmu itu loh, berdosa enggak? Yesus mati untuk Anda. Yang bunuh berdosa, yang bunuh Tuhanmu itu dosa apa enggak? Yang bunuh Tuhanmu dosa apa enggak? Salah satu kamu yang membunuhnya. Ketika kamu berdosa, Lu kenapa saya lu libatkan? Kenapa lu libatin gue bunuh Tuhanmu? Ada aja lu. Salah satu kamu. Siapa yang bunuh Tuhanmu? Bang Petra, kami umat Islam ini tidak diajari pengecut, Bang. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Enggak seperti Kristen pengecut, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Sehingga dosanya diberikan kepada orang lain. Untuk memikul dosanya itu namanya pengecut itu, Bang. Tuhan pengasih, tidak membiarkan umatnya itu, ciptaannya itu masuk neraka. Pengasih kok menyebabkan orang berbuat dosa sih? Bukan seperti Tuhan Muhammad, tidak mau memberikan suatu kasihnya. Bro, itu Yesus dibunuh di tiang salib itu ajaran kasih gitu. Petra, itu Yesus dibunuh di tiang salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? Suatu pengampunan. Kalau dialog itu didengar. Iya. Apakah membunuh Yesus itu termasuk perbuatan kasih? Ya. Ayo jawab dulu itu. Katanya Tuhanmu pengasih. Apakah dengan cara membunuh Yesus itu termasuk kasih? Tuhan itu memberi nyawanya kepadamu ketika kau Oh, jadi Tuhan memberi nyawanya. Dijawab apa? Parah ini. Sebenarnya ada nyambung bahasa Indonesia. Dilayanilah orang kayak gini nggak ada ilmunya. Lanjut Bang Adi. Yesus itu memberi nyawanya kepada siapa? Yesus memberikan nyawanya kepada siapa? Maksudnya? Yesus memberi nyawanya kepada siapa? Kepada siapa? Nyawa Yesus itu diberikan kepada siapa? Nyawanya untukmu. Untuk saya belum hidup waktu itu. Yesus itu miskin supaya kamu kaya. Oh, jadi Yesus miskin. Tuhan kok miskin? Kamu hidup. Yesus itu mati supaya kamu hidup. Yesus mati supaya apa? Biarin aja. Yesus miskin karena apa? Nggak kerja, nggak gawe. Karena pemalas dia. Tuhan kok miskin, Mas? Gimana sih Petra ini? Tuhan kok miskin? Tuhan yang baik, memberikan kekayaannya itu kepadamu. Emang Yesus kekayaan apa diberikan ke saya? Loh, nyawamu. Orang gua nggak pernah ditransferin dia kok. Saya nyari duit sendiri. Gimana sih? Berarti kamu belum sadar. Kamu udah dikasih duit sama Yesus? Halo. Udah berapa lu dikasih sama Yesus? Dunia ini milik Yesus. Hah?
kekayaan dunia ini, surga milik Yesus. Bus milik Yesus. Jadi enak aja sertifikat atas nama gue punya dia. Enak aja lu. Halo. Jadi kalau mau jual tanah harus persetujuan dia dulu, gitu. Makanya kamu belum sadar. Jadi kalau mau jual mobil, jual beli mobil harus persetujuan Yesus gitu. Bukan seperti Tuhan Muhammad. Ada aja lu. Masa harus jual tanah persetujuan Yesus? Tuhan Muhammad itu enggak memberikan. Ada aja. Udah turunin lah. Ini orang Deleming ini enggak bisa diskusi nih. Turunin aja, Os. Dengan Deleming tak kemana-mana, enggak ada dalil di bawah. Udah turunin orang Deleming. Udah. Cari yang pinter dah. Deleming kayak gitu. Itu orang mabuk 3 botol. Mabuk cap tikus itu tadi. Enggak nyambung jadinya, Bos. Ya, Bang Joker, silakan. Iya, mau nanya dong nih. Islam Kristen, Bang? Saya Katolik KTP. Oh, Katolik, silakan, Bang. Iya, kalau Katolik KTP ya. No. Buset. Saya mau nanya nih. Ini kok sering banget ya ada kayak gini-gini tuh, gunanya buat apa kalau udah tahu ya, saling hina agama. Yang menghina siapa ya? Tidak, tadi saya nggak buta. Yang menghina siapa, Bang? Nggak budek maksudnya. Begini, Joker, dari tadi kita diskusi baik-baik. Si Petra nanya yang aneh-aneh kayak begitu, ya udah kita layanin. Oh gitu toh. Dari aman dari tadi. Tapi saya boleh nanya nggak sih? Tadi kamu udah nanya, dijawab. Nanya lagi dong, boleh ya? Tadi kan nanya. Boleh lagi ya? Iya, silakan. Ini saya mau nanya nih masalah perihal. Saya kan belajar juga nih, sebenarnya saya Katolik KTP, tapi saya pelajari banyak agama, gitu. Katolik juga saya nggak yakin juga sama Katolik, karena menurut saya antikris itu ya Katolik pertama itu. Kedua saya mau nanya, kenapa ya saya sering nonton lu beneran Kristen lu, jangan-jangan lu nggak boleh lu main-main lu. Kristen beneran lu? Iya, Katolik, kenapa emang? Ya udah. Nggak, nanti dikira penonton nyamar-nyamar lagi Muslim nyamar-nyamar gitu. Saya histori sih, lebih ke belajar histori setiap agama ya. Saya mau nanya masalah Islam. Bukan masalah Islami sih, sebenarnya lebih ke masalah ulamanya kali ya. Saya nonton di YouTube antara ulama Khalid Baswela ya, kalau nggak salah ya. Apa sih? Sama Habib Bahar Smith ya. Terus kenapa? Iya, saya mau nanya kok mereka ada perbedaan gitu sih pendapat tentang Islam itu. Kok perbedaan masalah apa? Ada posisi. Tanya dulu perbedaannya. Iya, Bang. Gini Bang. Saya belum. Oke, Bang, saya jawab, Bang. Oke. Gimana? Oke. Kalau di Islam ya, itu yang menjadi perbedaan itu hanya masalah sunnah. Bukan masalah pokok, Bang. Bukan masalah akidah. Ya, hanya masalah sunnah. Misalnya kelompok A dia suka tahlil, kelompok B dia nggak tahlil, kelompok B dia kunut, kelompok A nggak kunut. Nah, gitu-gitu aja sebenarnya. Dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Dua-duanya benar. Yang bahaya itu kalau masih terjadi perbedaan Tuhan. Ya, seperti Kristen. Kristen ini kan macam-macam nih bentuk Tuhan nih. Ada yang oneness, ada yang Trinitas, ada yang Triteos, ada yang Dwi Tunggal. Bahkan Katolik sama Protestan secara akidah itu berbeda. Di Katolik masih boleh adanya patung-patung, termasuk boleh memuliakan Maria. Di Protestan tidak. Nah, ini masalah akidah, Bang. Tetapi kalau di Islam, bukan masalah akidah. Siapapun orangnya, apapun manhajnya, apapun alirannya, semuanya sepakat Allah itu Esa wa Ahad, tunggal. Oh, sama aja sebenarnya. Oh, enggak. Beda, Bang. Beda, Bang. Kalau bentar, Bang. Iya. Bentar. Kalau di Kristen ada yang 3 Tuhan. Contohnya Pak Jordi. Ya, 3 Tuhan dia, bukan Trinitas. Katolik Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada lagi yang oneness. Oneness ini satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus ya Yesus.
Ini masalah akidah itu satu. Yang kedua, Protestan tidak bisa ibadah di gerejanya Katolik. Katolik tidak bisa ibadah di gerejanya Advent. Advent tidak bisa ibadah di gerejanya karismatik, misalnya. Beda di Islam. Apapun alirannya, kita masih bisa satu masjid. Masih bisa satu imam. Karena yang menjadi perbedaan bukan masalah akidah, tetapi hanya masalah sunnah. Satu. Yang kedua, mengenai kitab suci. Apapun alirannya, kitabnya sama, Al-Quran. Di Kristen, beda lagi. Katolik terdiri dari 72 kitab. 73. Protestan 66 kitab. Di kitab Protestan tidak ada Makabe, tidak ada Sirah, ya, dan sebagainya. Di Katolik ada Makabe, ada Sirah. Anda lebih tahulah itu. Ya, itu dari kitab suci aja udah beda. Nah, di Islam tidak sejauh itu, Bang. Al-Qurannya sama. Saya boleh ngomong ya? Ya. Pertama, Bapak saya bantah yang poin pertama. Saya Katolik, saya gereja di mana aja, Pak? Boleh-boleh aja sih. Waduh, yakin lu? Iya. Betul. Betul ya, Bang. Betul. Boleh, Bang. Siapa yang nggak bolehin? Oh, yakin? Kalau Anda bergereja di Protestan, Anda jadi Protestan Anda. Ada-ada aja kau ini. Bro, Joker dengerin dulu tadi. Katolik itu kitabnya beda sama Protestan. Enggak, saya pengen larang sih. Beda. 73 sama 66 gimana bisa sama lu? Bang Jimmy, bentar, saya tanya sama Bang Jimmy. Anda apa, Bang Jimmy? Kristen apa? Kristen Protestan, Bang. Ada kitab Makabe di kitabmu? Ada, Bang. Cuman nggak ada. Bang. Di mana kitab Makabe? Di mana setelah apa? Di Protestan, ayo. Kita cek. Ayo di kitab Makabe itu setelah kitab apa? Ayo. Mana ada Makabe di Protestan, Bang? Saya ini pakar Bible, jangan dibohong-bohongi, Bang. Pak, ini saya ngomong Bible, Bang. Bible semua satu sama, Bang. Boleh tanya sama pastor, boleh sama Aduh, Bang. Di Katolik itu ada Makabe, betul enggak, Bang Joker? Pak, bentar, Bang Joker, saya tanya jujur. Di kitab Katolik ada Makabe enggak? Saya nggak tahu itu. Aduh, ya udahlah, ke laut aja kalau kayak gitu aja nggak tahu. Masalahnya poinnya saya ambil. Kita karena nggak ngerti kitabnya sendiri. Bapak kan aneh ini. Bapak kan janjiin di KTP itu di gereja itu nggak bisa nih Katolik ke Protestan ke Katolik, ya bisa aja, Pak. Siapa yang larang? Beda caranya ibadah. Ya emang beda, tapi siapa yang larang? Katolik itu ada Bunda Marianya. Ya emang beda, tapi siapa yang ngelarang? Saya nanya siapa yang ngelarang. Iya, sampai bilang dilarang. Saya belum pernah lihat ada orang Katolik masuk ke gerejanya Protestan, itu nggak ada, Bang. Anda ini. Artinya itu berarti Anda ikut peraturan Anda sendiri, tidak ikut aturan gereja. Jadi Anda nggak bisa dijadikan patokan, Bang. Kita berbicara tentang patokan agama. Misalnya nih, misal Bang, ini saya kasih contoh. Ada orang Islam makan babi misalnya. Apakah itu bisa dikatakan Islam membolehkan makan babi? Kan tidak. Sama seperti Anda. Secara aturan kekatolikan, Anda nggak boleh ibadah di gereja Protestan. Ya ampun, saya belajar, Bang. Bapak bisa dengar saya dulu nggak? Contoh gini aja, sebentar. Jimmy. Sebentar dulu, diam dulu. Kamu di paroki mana sih? Jimmy, di Protestan itu ada Salam Maria nggak di Protestan? Tidak. Nah, di Katolik ada Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat. Gimana, ada nggak? Pak. Joker. Lu tahu Salam Maria? Tahu dong. Nggak hafal tapi. Coba lu tanya coba Jimmy, pernah nggak dia Salam Maria? Sama nggak lu? Pak, ini saya lagi ngomongin poinnya ke gereja. Ya iya itu dalam gereja itu Salam Maria. Gimana sih lu? Emang lu gimana sih ini anak Protestan sama Katolik ya beda, orang bocah juga tahu beda, cuman yang larang ya nggak ada. Ya beda, udah kalau beda cukup udah. Gereja Protestan ya bodoh amat, yang penting percaya sama Tuhan. Nah itu namanya nggak bener lu. Itu namanya gugu karpe dewe.
Tuhan mana ngeliat lu ke gereja A ke gereja B yang penting iman lu kuatin. Gimana sih lu? Di Katolik itu masih bisa doain orang yang meninggal. Kalau kalau Protestan nggak boleh lagi. Beda. Maksudnya Bang? Masih aja lu ngikutin rule kayak gitu sih. Di Protestan itu nggak boleh lagi doain orang yang meninggal. Astaga naga Bang. Kapan siapa yang bilang Bang? Mana ada yang bilang kayak gitu? Lu nggak tahu baca Pengkhotbah 95. Astaga Bang. Itu Aduh, susah juga sih Pak. Ini orang nggak pernah baca Bible, susah diskusi. Coker. Arti Bible-nya? Do you speak English, Coker? Emangnya di gereja Protestan ada namanya Ekaristi? Emang di gereja Protestan ada namanya Ekaristi? Nggak tahu, gue cuma nyanyi doang di gereja. Ada ibadah misa Ekaristi ada nggak di gereja Protestan? Nggak tahu. Kalau nggak ada bagaimana orang Katolik mau beribadah? Ya, suka-suka Aduh gitu. kau ini. Parah lo ah. Udah. Parah kau ini. Ngaco ini, ngomong nggak pakai dasar semuanya. Pak, saya aja orang Islam tahu bedanya Katolik dan Protestan. Di Katolik ada namanya Ekaristi. Bapak itu kurang di Protestan tidak ada. Beda. Kurang kerja sama Paroki. Pak, ini saya sharing sedikit ya. Boleh ya? Nggak usah deh, lu nggak ada ilmu, percuma lu bro. Nggak ada ilmu apa malu? Enggak, bukan malu, lu nggak ngerti apa-apa. Ya justru terlalu ngerti kayak lu, jatuhnya lu tuh suka banget ngina-ngina agama orang lain. Yang menghina siapa ya? Menghina siapa? Contoh menghinanya seperti apa Bang? Contoh menghinanya seperti apa Bang? Lu sampai seenak jidat lu yang ke gereja gue. Coba sekarang lu tunjukin yang mana menghinanya. Yang ke gereja gue yang bacot kenapa lu? Bukan sharing. Saya tidak berbicara kemauanmu Bang. Kita berbicara aturan agama. Namanya Ekaristi itu wajib di dalam gereja Katolik. Sementara di Protestan tidak ada Ekaristi. Terus kalau kamu beribadah di gereja Protestan berarti kamu meninggalkan kewajiban yang namanya Ekaristi. Kau ini, aduh parah. Udah, turun. Nggak ada apa-apanya kau ini, turun. Cari yang hebat saya, mana pendeta yang hebat untuk menghadapi saya deh. Tapi saya bingung juga ya kalau hari Minggu bagaimana bisa memenuhi kewajiban Katolik ya, kalau ke gereja Protestan seperti Bapak Ustadznya bilang, gimana bisa memenuhi syarat-syaratnya? Beda, Katolik sama nggak bisa. Beda, itu tipu-tipu dia. Kalau orang Katolik boleh beribadah di gereja Protestan itu dia tipu-tipu itu. Mungkin itu